Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi dan meridhai kehidupan kita. Untuk itu, mari kita senantiasa menghadirkan dalam diri kita dan menguatkan terutama pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap hampir kesempatan tausiah beliau agar kita mampu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dengan maksimal dan menjauhi segala apa yang Allah larang dengan optimal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai seluruh orang yang telah menyatakan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkanlah takwamu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan jaga itu jangan sampai kamu wafat kecuali dalam keadaan muslim yang tunduk patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bermohon pada Allah semoga seluruh hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kemampuan untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan untuk bertobat dan menata aktivitas kehidupan sehingga bernilai lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Teman-teman semua, hari ini kita akan menyempurnakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahasan masih di hadis pertama terkait dengan pembahasan Kitabus Siyam di kitab Sahih Muslim, topik yang ke-13 pada bab tentang keutamaan bulan Ramadan, bab ya Fadli Syahri Ramadan, yang hadis pertama ini menunjukkan 3 kesan utama. Yang pertama adalah terkait dengan pintu-pintu surga yang 8 itu dan telah kita tuntaskan. Kemudian yang kedua terkait dengan pintu neraka 7 bagian, 6 sudah kita tuntaskan, dan yang terakhir terkait dengan dibelenggunya para setan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disampaikan kepada kita melalui jalur yang tersambung pada Rasulullah SAW lewat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza jaa Ramadhanu atau idza kana Ramadhanu atau idza dakhala Ramadhan Futtihat abwabu al-jannah ay abwabu ar-rahmah wa ghulqat abwabu an-nar ay abwabu jahannam wa sulsilati syayatin ay suffidati syayatin." Jika telah tiba Ramadan, kita berada dalam suasana Ramadan, telah masuk di Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga atau pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang semua pintu itu terbentang bukaannya lewat beragam amal saleh seperti yang pernah kita uraikan. Kemudian ditutup pula pintu-pintu neraka, yang tutupan itu dicitrakan melalui terjauhnya diri kita dari pintu-pintu maksiat, perbuatan-perbuatan amal salah yang berpotensi menghadirkan ancaman Allah dan terbukanya pintu-pintu neraka yang dimaksudkan. Kemudian yang terakhir, dibelenggunya, diikatnya para setan, sehingga dengan sikap insan beriman yang menunaikan amal saleh, menggiatkannya dan menjauhi amal salah, menghindarkannya, maka peluang bagi setan untuk menggoda anak cucu Adam begitu tipis sehingga merasa terikat dan tidak mampu untuk menggoda anak-anak Adam yang beriman itu. Nah, hari ini kita akan mencoba menyempurnakan di bagian kedua tentang ditutupnya pintu-pintu neraka. Hari ini kita coba lengkapi dengan pintu yang ke-7, dan ini menjadi pintu utama dari sekian tingkatan neraka yang telah kita uraikan melalui pendekatan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan agar perbuatan-perbuatan yang mengantarkan pada ancaman hukuman dimaksud bisa kita hindarkan selama kita berkehidupan. Baiklah, pintu yang ke-7, dan ini menjadi pintu utama dari sekian pintu neraka.
sangat populer teman-teman sekalian, dari 7 pintu neraka yang saat tiba Ramadan ini akan ditutup, dan tutupan pintu ini tentu akan juga dibentangkan hukumnya oleh Allah mengacu kepada kekuatan amalan kita untuk meninggalkan berbagai amal soleh yang berpotensi mengantarkan pada ancaman 7 pintu ini. Yang 1 sampai dengan 6 sudah kita bahas, dijelaskan. Mohon kepada teman-teman yang baru bergabung agar berkenan untuk menyimak kembali video 1 sampai 6. Saya tidak tampilkan dulu 1 sampai 6 ini supaya ada kesan kesungguhan untuk melihat yang sebelumnya dan menganalisis satu persatu untuk mengeluarkan perbuatannya. Nanti juga kita bisa turunkan kembali turunan ini setelah uraian yang terakhir yang disampaikan. Nah, pintu yang ketujuh saat ini yang akan kita ulas, dan ini akan menjadi pintu gerbang utama, gate besarnya. Ya. Ini pintu utamanya nih, pintu besarnya. Dan dengan inilah kemudian neraka yang membakar itu diberi nama. Jadi kalau kita kan ingin masuk ke satu komplek besar misalnya kan itu ada namanya sendiri kan. Nah, setiap nama di situ dari pintu gate besarnya itu kan nanti ada gang-gangnya gitu kan. Nah, kalau Anda masuk nih mau ke Masjid Al-Ihsan misalnya kan kompleknya itu ada PTM tuh ya. Ada VJS, ada Greenview. Nah, kalau dari masuk misalnya yang selurus masjid taruhlah ngambil PTM Pondok Timur Mas, itu ketika Anda masuk kan nanti ada Jinggamas kan. Nah, terus kemudian ada yang raya, ada yang macam-macam tuh ya. Nah, ini gate-nya nih, wabahnya dulu nih, yang besarnya dulu ya. Ini ada 7 pintu utamanya. Nah, yang membuka neraka, gate besarnya, itulah yang disebut dengan Jahannam. Nah, yang selama ini sering kita dengar, bahkan di dalam sesi kajian-kajian kita yang detail kemarin itu kita rincikan, ini kan selalu mengiringi ini. Ini Jahannam. Baik. Ini cukup menarik nih teman-teman sekalian ya. Jadi pintu utamanya sekaligus kenapa kita jadikan bagian yang terakhir ya, dengan tujuan nanti untuk memberikan gambaran penguatan dan penjelas yang lebih terang tentang turunan dari pintu-pintu ini yang detailnya telah kita sampaikan tingkatan 6 itu, dan utamanya nama besarnya kita akhirkan untuk memberikan kesan bahwa ini mencakup keseluruhannya kan, ini mencakup keseluruhannya. Jadi nama untuk pintu utama dari neraka itu yang terdiri dari 7 pintu. Pintu utama, pintu gerbang besarnya itu yang disebut dengan Jahannam, yang sifatnya begitu membakar. Nanti kita turunkan. Ya, nanti sifat utamanya kita turunkan ini. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada urutan misalnya penyebutan neraka di dalam Al-Quran, kita temukan ya, neraka yang digambarkan dengan siksa yang begitu membakar, menghancurkan, menghanguskan sampai dengan kerasa dan sebagainya. Yaitu diksinya diungkapkan dengan kata nar, ada yang pakai alif lam, an-nar begini. Kemudian ada yang tidak menggunakan alif lam, nar. Ya, nara gitu kan. Beginilah. Yang ini an-nar disebutkan 126 kali. Sudah? Yang ini nara disebutkan 19 kali. Kemudian kalau kita gabungkan maka setidaknya disebutkan 145 kali diksi yang terkait dengan neraka. Jelas ya? Baik menggunakan an-nar
126 kali, ataupun nar 19 kali. Digabungkan keseluruhannya disebutkan sebanyak 145 kali. Nah ini sifat neraka yang sifatnya membakar, menghanguskan, menghancurkan dan sebagainya, itu disebut dengan Jahannam, pintu gerbangnya, pintu besarnya. Disebutkan Jahannam ini, turunkan. Jahannam sebanyak 77 kali. Awas ya, sebanyak berapa? 77 kali. Nanti kesan yang bisa ditangkapnya, ilmunya ini agak dalam lagi ya. Tapi kalau kita ulas, ini kan tidak biasa gitu. Kenapa harus 77 kan? Ya kita cukup dulu untuk sementara ini. Wallahu a'lam. Ya, nanti kalau sudah sampai kepada titik pendalaman ilmunya, baru kemudian kita akan turunkan. Ya, ada pendekatan-pendekatannya kan. Ada juga rahasia, termasuk keistimewaan penyebutan nama-nama misalnya atau korelasi antara lawan satu dengan yang lain dalam Al-Quran. Seperti kenapa malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali, gitu kan? Kemudian takwa dan derivasinya 115 kali, nafsu dan derivasinya 115 kali, kemudian penyebutan siang, malam, daratan, lautan, itu punya hikmah tersendiri dalam Al-Quran. Dan kalau kita bagi presentasinya, semacam saat saya belajar geografi, ya itu di Tripoli itu menarik tuh, ada pelajaran geografi. Ya padahal kita kuliah tuh di persiapan untuk kurikulum keislaman, ya kan, studi Islam, kemudian spesifik nanti diarahkan semua kepada aspek-aspek metodologi dakwah, tapi pembekalannya sangat komprehensif. Ya sangat komprehensif, ada Qur'annya, ada hadisnya, ada fikihnya gitu kan. Saya di kelas pendalaman bahasa untuk spesialisasi pendalaman bahasa Quran, gitu kan, dengan hadis. Nah itu menariknya juga belajar geografi. Nanti di geografinya itu ada riset terkait dengan bagaimana ayat-ayat Quran berbicara tentang geografi. Ya misalnya daratan dengan lautan. Itu ketika disebutkan berapa jumlah daratan, berapa jumlah lautan, dipresentasikan sesuai ya dengan kekinian gitu, berapa persen di daratan, berapa persen di lautan. Nah ini nanti kalau kita ngaji lebih dalam lagi, kita akan temukan misalnya kalau Jahannam 77 kan, yang mewakili diksi tentang neraka yang membakar itu, surga ini 66. Ya, surga berapa? 66. Terus nanti ada kaitan-kaitan dengan yang lain, tapi itu ilmunya ilmu yang lain ya, ilmu yang lain. Dan ada kitabnya untuk dikaji. Jadi di sini dulu sementara waktu untuk memudahkan bahasan kita, karena ini kan mengantarkan kepada kelengkapan siam supaya tidak terlampau jauh dan sekarang waktunya mendekat ke penunaian ibadah puasa. Nah ini Jahannam disebutkan berapa? 77 kali yang mewakili ini. Nah turunan di bawah ini, ya ketika masuk gate besarnya itu, gambaran hukuman siksa yang membakar ini nanti ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan itulah nanti yang sesuai dengan ya kadar perbuatan dosa para pendosa. Ya, hamba-hamba Allah yang diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah, mendekat kepada Allah, menjalani kehidupan dengan terhormat, beramal soleh, dia bergeser dari itu untuk memilih amal yang salah dan menurunkan kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih dia menjadi hamba Allah yang taat, kan? Nah, dia menjadi pengabdi setan yang berlumur dengan maksiat. Nah, ini kemudian tempat kembalinya ya dia ikut setannya, ya dia ikut tuannya, dia ikut kelompoknya gitu kan. Itu yang pernah kita ungkapkan pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam setan juga, tempat kembali dia dengan pembakaran yang sangat luar biasa, dibakar lagi tapi sampai ke rasa-rasanya, sampai ke feeling-feelingnya, sampai ke bagian dalamnya, itu yang disebut neraka sa'ir itu. Nah ini ketika pintu besarnya dibuka, gate-nya itu disebut dengan Jahannam. Ini yang membakar. Nah di bawahnya nanti ada turunan lagi. Ya, soalnya ada Sakar yang pernah kita uraikan kemarin itu, ada Hutamah, gitu kan? Nah, kemudian ada lava, gitu kan?
Terus nanti sampai yang terdalam, yang paling dahsyatnya untuk para setan dan pengikutnya biasanya dari kalangan para munafik dan kufur yang keingkarannya sangat luar biasa. Itu kan dalam, itu di bagian bahan bakarnya itu, yaitu masuk neraka sa'ir nanti. Ya, yang sifatnya membakar sampai kerasa rasanya. Ya. Nanti ada turunan-turunan. Nah, ini seperti pernah kita uraikan detil-detil tentang neraka-neraka ini yang ke bawahnya setelah masuk gate jahanam ini, teman-teman sekalian. Di sini ada sakar misalnya, ya, bagi orang-orang yang ingkar, menolak untuk ibadah, mengingkari sholat dan sebagainya. Makanya ketika dikonfirmasi di akhirat kan ditanya masalah fi sakar, ya qalu lam nakum minal musallin. Di antaranya mereka berkata, kami nggak pernah sholat, gitu kan? Nah, di sini ada maknanya betul-betul ibadah ritual, ada maknanya menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian nanti ada hutama, ya, bagi orang-orang yang rakus tamak dengan harta benda sehingga untuk mengejar harta itu dia tega, kemudian ya bukan hanya sekedar menyingkirkan atau menyungkurkan orang lain tapi mengorbankan orang lain juga, ya kan? Kemudian menganggap dirinya yang paling hebat, paling tinggi sehingga mampu menghadirkan celaan kepada orang, merendahkan orang dan sebagainya. Terus nanti ini ada lava, ada kemudian jahim, ya, sampai nanti ke sa'ir. Jadi yang 6 kemarin yang telah kita uraikan 1 sampai 6 ini adalah turunan tingkat-tingkat jahanam yang sifatnya sampai ke paling tinggi nanti yang membakar sampai ke rasanya. Nah, ini gerbang besar ini dari 1 sampai 6 itulah yang disebut dengan jahanam. Ya. Jahanam inilah teman-teman sekalian yang sifat azabnya, sifatnya diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala membakar. Ini yang pernah saya uraikan. Jadi ada zamharir yang mendinginkan, membekukan sampai beku, ada kemudian yang membakar sampai sehangus-hangusnya. Itu disifati, ya, oleh Al-Qur'an dengan azab al-hariq, ya, azab al-hariq. Nah, ini gambaran umumnya, azab al-hariq. Ya, azab al-hariq. Haraka, nanti kita turunkan ayatnya. Ya, haraka itu artinya membakar sampai hangus. Jadi kalau ada sesuatu yang dibakar gitu kan, ya, kebakaran yang menghanguskan, ya, itu membakar sesuatu sampai menghanguskan. Orang Arab menyebutnya ihraq, ya, ahraka ya haraqa, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ambil ke infinitif asalnya dari kata haraka, ini ha, ra dan qaf, itu artinya membakar sampai dengan hangus, sampai gosong ke dalam-dalamnya, ya, bukan cuma luarnya. Jadi kalau ada seseorang membakar kertas kan, ilustrasinya, terus begitu dibakar itu sampai menghitam langsung, terus ke dalamnya sampai ada apinya, itu pernah lihat ya, sampai ada apinya. Nah, itu namanya haraka tuh kata dasarnya. Sifat keadaannya disebut dengan hariq. Ya. Nah, sifat jahanam ini teman-teman sekalian, sifat membakarnya itu, ya, mau tingkatan berapapun, itu yang baru masuk gerbang utamanya aja udah dilemparin gitu kan, dilemparin tuh ke nerakanya. Jadi yang paling na'udzubillah, ya, kalaupun kita sebut yang standar gerbang utamanya aja, ya, itu sifatnya itu sudah membakar hangus. Jadi bisa digambarkan kalau masuk yang paling dalam tuh di kerak nerakanya. Apalagi di kerak itu sampai ke neraka sa'ir misalnya. Ini bisa kita urutkan kalau waktunya kita bahas misalnya spesifik untuk ini, kita bisa turunkan dengan detail. 1, 2 ayat-ayatnya kemudian dibedah, terus jadi urutan-urutan spesifik. Itu bisa ditampilkan. Hanya karena kita terkait dengan persiapan puasa dan waktunya sudah agak mepet, jadi kita kasih gambaran umum tapi sedikit melengkapi. Ya. Di mana ditemukan, ya, azab al-hariq ini, ya, kita lihat misalnya di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat 50. Ya. Coba dibuka mushafnya. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu, ada? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azab al-hariq. Ada? Al-Anfal ayat ke-50.
Coba dibuka juga. Di kanan, paling kanan ya. Kanan agak sedikit ke bawah, tengah agak sedikit ke bawah. Ada ayatnya? Ya, kita lihat juga ya. Kita buka mushaf juga nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu. Ya. Walau tara, dan kalaulah engkau mampu menyaksikan, artinya kita nggak menyaksikan nih saat ini, ya. Jadi yang menyaksikannya nanti yang mengalami aja nih, yang menyaksikan yang mengalami. Kita nggak bisa lihat nih, ya. Tapi karena keyakinan kita yang kuat dan Allah menyebut kita insan beriman, sifat iman itu yakin tanpa ragu, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi keyakinan yang la raiba fi, tanpa ragu itu disebut dengan iman namanya. Dengan iman, ya. At-tasdiqul mutlaq, at-tasdiqul haq, membenarkan secara mutlak ya kepada yang hak, kebenaran tanpa ragu sedikit pun, la raiba fi. Nah, ini kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, kemudian kita simak, dan keterangan Al-Qur'an disifati pertama kali dengan la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi sifat insan beriman itu nggak boleh meragukan. Jadi kalau ada yang meragukan terhadap isi Al-Quran, dia bermasalah imannya. Kalau ada yang mengingkari, kufur. Awas ya, meragukan, bermasalah tuh ya. Ya, jadi nanti tingkat keraguan ini bisa ada tahapan-tahapannya tuh. Ya, ada yang dia memang yakin, tapi butuh misalnya dorongan pengetahuan untuk membuktikan itu. Ya, seperti ayat-ayat yang ada isyarat-isyarat ilmiahnya misalnya. Dia dibangun keyakinan dulu. Tapi keyakinan itu menjadi sempurna, paripurna ketika misalnya ada pembuktian secara ilmiah. Contoh ketika ada informasi misalnya di surah Ar-Rum itu, ya, ketika Allah sampaikan alif lam mim, gitu kan? Ghulibatir Rum, ya kan? Tentara Romawi itu yang dahsyat, yang hebat, yang punya kekuatan besar akan dikalahkan. Ya, Romawi kan dahsyat sekali tuh, Romawi dengan Persia itu, dan selalu unggul kan pada masa itu. Kalau sekarang diinformasikan misalnya yang kekuatan besar lah ya, adidaya superpower misalnya kan Amerika ya, Allah ada informasi misalnya nih Amerika akan kalah saya kan. Nah, terus orang kan pada penasaran dan seterusnya. Nah, pada waktu itu situasinya Romawi itu luar biasa ya, besar, tentaranya dahsyat, pasukannya banyak dan sebagainya. Ada info itu. Ya, cuman sahabat itu sudah terpatrik keyakinan dalam jiwa mereka, udah yakin betul tuh, yakin nih. Ya, tinggal siapa yang menjadi bagian terbaik tuh untuk menghadirkan itu. Ya, nah, cuma ini informasinya di awal-awal wahyu untuk menyampaikan bahwa ada situasi akan begini, yang ngalahkan dulu bukan umat Islam, tapi nanti ada gambaran Nabi memotivasi ke depan nih akan lebih hebat dibandingkan dengan itu. Ya, nah, ternyata terbukti gitu, benar. Ya, terbukti benar adanya, dan nanti akan banyak ayat-ayat seperti itu, semacam tentang isyarat jasad Fir'aun, bagaimana kejadian di dalam rahim dan seterusnya gitu ya. Nah, itu dibuktikan oleh pengetahuan terkini, termasuk tentang bagaimana planet kita ini di bumi ini ya ternyata masuk dalam bagian sasakalanya malaikat Israfil seperti yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan lalu, dan secara ilmiah dibuktikan, dan pembuktiannya justru dihadirkan oleh peneliti-peneliti yang notabene mereka umumnya belum beriman gitu. Itu sesuatu yang sangat menarik ya. Nah, ini diantaranya walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru, kalau engkau mampu menyaksikan bagaimana dengan orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang ingkar itu dicabut nyawanya al malaikatu oleh para malaikat. Ya, jadi malaikatnya dibentuknya jamak karena ininya juga jamak. Orang-orang ingkarnya di sini disebutkan jamak. Jadi bagaimana malaikat itu mencabut nyawa ya insan-insan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengingkaran yang tinggi, dan menggunakan kata kafaru di sini untuk menunjuk pada dua golongan, kan? Golongan yang pertama lawan dari amanu, artinya tidak beriman sama sekali sampai dengan akhir hidupnya. Kemudian yang kedua, ya, golongan-golongan yang mengaku beriman tapi memanipulasi imannya untuk memenuhi hasratnya beramal salah. Ya kan? Apa yang terjadi pada mereka? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Itu malaikat tuh, ya, bukan sekedar kemudian mencabut, ya, tapi ada bawaan-bawaan lain yang disertakan sebagai pengantar dari hukuman, dari azab, gitu kan?
yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mereka memukul habis itu kan wajah mereka kan, dan bagian punggung-punggung mereka. Ya, kita nggak bisa ngelihat karena kita nggak melihat kan ke situasi itu, dimensinya berbeda dengan malaikat. Nah, ini nanti ada tafsirnya sendiri, ada tafsirnya sendiri. Bahkan di hadis nanti digambarkan dengan situasi-situasi yang kadang seperti duri ya, duri dalam daging tuh yang nempel, tapi durinya bukan tegak lurus tapi horizontal begini. Jadi ketika akan dicabut kan itu rasanya berbeda dengan yang lurus, yaitu pun duri yang lurus pun sudah sakitnya sudah luar biasa. Ini horizontal dan dia dicabut tuh. Ya, insan beriman kalau benar-benar beramal soleh dan seterusnya itu bagaikan mengambil helai rambut yang tipis dalam adonan yang sangat halus gitu kan. Ilustrasinya demikian. Jadi ada kenyamanan, ketenangan, kedamaian dan seterusnya. Adapun orang-orang yang ingkar, ini situasinya nanti berdasar pengingkarannya terkadang Allah menampakkan ya sifat dari hukuman itu untuk jadi pelajaran, jangan lakukan seperti ini. Ya, ada yang keadaan jasadnya tiba-tiba membusuk gitu kan, dengan percepatan pembusukan yang tidak wajar, kan? Ada yang kemudian ini digambarkan juga lewat penyakit yang dirasakan, kemudian teriak-teriak, tak menentu dan sebagainya gitu. Nah, itu menjelang di sakaratul mautnya, ya keadaan yang seperti itu. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan-keadaan demikian. Ya kan? Ada yang sifatnya itu didapatkannya pada kalimat setelahnya. Ya, wadzuqu adzabal hariq. Ya, wadzuqu adzabal hariq, dan rasakanlah olehmu. Nah, ini dia adzabal hariq. Nah, siksa yang sangat membakar gitu ya. Ini adzabal hariq ini teman-teman sekalian, ini yang digambarkan sebagai citra Jahannam. Ini sebagai citra Jahannam. Wadzuqu adzabal hariq. Jadi dalam sakaratul mautnya itu, sakaratul maut, orang-orang yang ingkar dari dua golongan yang disebutkan oleh Al-Quran dengan alladzina kafaru, ya, semacam ini. Baik nanti dari golongan yang kufur mutlak kafirun atau kafirin, lawan dari mu'minun, atau yang mengaku muslim, ya kan? Ya, tapi memanipulasi keislamannya untuk berbuat banyak perbuatan-perbuatan yang salah, yang ingkar. Karena itu ini saya bulati seakan-akan sebagai muslim, tapi kita coret, dan sesungguhnya disebut dia oleh Al-Quran dengan munafiqun. Ya, jadi ini sifatnya kenapa saya bulati kemudian saya silang, ya, dia menampakkan seperti orang Islam, padahal kata Quran sejatinya dia munafik. Ya, karena diksi muslimun itu dibangun dengan ketaatan takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, diawali dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi muslimun itu membawa rahmat, yang mengantarkan kepada rahmat. Sedangkan kalau ada orang mengaku muslim, mengatakan masuk golongan muslimun, tapi perilakunya menyimpang dari nilai-nilai kemuliaan, itu sejatinya dia sedang ya mengkooptasi keislamannya itu, dieksploitasi keimanannya untuk diarahkan kepada keburukan-keburukan, amal salah, dan sejatinya disebutnya dengan golongan munafikun. Ini gambarannya. Nah, kafirun dengan munafikun itu yang disebut dengan alladzina kafaru, yang menjelang sakaratul maut itu udah diinfokan oleh malaikat ketika mencabut nyawa mereka, ya kan? Dan itu ditampakkan gambarannya. Ya, apa gambarannya? Wadzuqu adzabal hariq, dan rasakanlah siksa yang begitu membakar, ya. Nah, ini mukaddimahnya ditampakkan itu. Mukaddimahnya, ya. Di mana mukaddimah azab ini nanti akan ditampakkannya, bisa pendahuluan itu bisa diberikan saat sakaratul maut seperti ayat ini. Jadi nanti ada golongan-golongan dari orang-orang ingkar itu yang sakaratul mautnya sudah mendapatkan mukaddimah tuh. Ya. Pengantar. Ya. Jadi sifat teman-teman, sifat azab itu, ya, sifat azab itu ada yang sifatnya
penyadaran, hukuman penyadaran, gitu kan? Jadi bentuknya berupa kadang musibah yang menyadarkan supaya kembali. Itu biasanya tingkat tertinggi itu. Tingkat tertinggi bisa untuk individual atau bersifat komunal. Ya, bisa untuk sifatnya pribadi. Jadi saking sayangnya Allah kepada hamba-hamba itu kan cara memberikan hidayah itu banyak gitu. Ya, ada lewat pihak ketiga, misalnya kan orang-orang tertentu, ada yang di sekitaran, ya keluarga misalnya. Bahkan Fir'aun tuh se-Fir'aun ya, itu hidayah yang Allah berikan tuh begitu sempurna. Lewat istri terdekatnya sendiri gitu kan, dia beriman. Ternyata malah tidak beriman juga, makin ingkar, makan mau bunuh istri gitu kan, nyiksa istri. Nah, itu kondisi. Kemudian sisi lain diberikan langsung 2 orang nabi, Musa dan Harun. Anda bisa bayangkan nggak? Allah kirimkan 2 orang nabi gitu kan? Ya, Nabi Musa yang sangat luar biasa, disupport lagi sama Nabi Harun, saudaranya juga, kan? Istrinya sudah beriman juga. Nah, ini dia memilih untuk tetap ingkar dengan kesombongannya. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran. Dan untuk menyadarkan itu kan sangat viral kan di surat Al-A'raf itu. Bagaimana dikirimkan pembuktian berupa hukuman-hukuman ya secara tata kelola negara, dikasih musibah tuh. Ya, misalnya tiba-tiba muncul wabah belalang gitu kan. Belalang. Ya, setelah itu nanti ada sungai darah dan sebagainya, untuk memberikan kesan bahwa kamu salah nih, paceklik ya, tapi tetap aja bertahan. Walaupun dia minta kepada Musa alaihissalam untuk bermohon pada Allah Subhanahu wa taala ya menghentikan ini, untuk memberikan kesan bahwa ini kebenar Musa, risalahnya benar itu kan. Musa bermohon tapi tetap tidak menghentikan kesombongannya. Ya, karena sudah larut dalam lingkungan-lingkungan yang memengaruhi pada keburukan. Ini bisa belajar nih. Ya, saya kira kalau mau menerapkan di Indonesia, kita bersyukur ya tinggal di Indonesia. Kalau kita implementasikan aja dasar bernegaranya udah bagus tuh. Ya, misal nih kalau kita mau turunkan tentang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan bagi para pejabat muslim di tata kelola negara, misalnya di hukum tata negaranya kan yang positif sudah ada tuh. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa-nya diturunkan dalam bentuk pendampingan nilai-nilai spiritual. Makanya kita ada konsepsi ulama dengan umara tuh. Umaranya nggak boleh jauh dari ulama. Dan ulama mesti benar ngasih taunya gitu kan. Mesti benar. Nah, ini harusnya ada pembelajaran kurikulum misalnya untuk muslim aja lah. Yang muslim yang beriman tuh ya. Misalnya tentang bagaimana tata kelola negara nih. Yang era Nabi Yusuf mengatasi misalnya kelangkaan pangan. Ya, seperti ini cara menatanya. Eranya Nabi Musa nih jangan sampai terjadi begini-begini gitu. Nah, itu dulu ya itu dibiasakan tuh di masa-masa keemasan Islam itu, sampai sekarang di beberapa negara masih ada tuh. Ya, seperti di Maroko itu rajanya rutin tuh ngumpulin para penasehat-penasehat dari kalangan ulama minta tausiah. Itu kalau nggak salah sebulan tuh ada berapa kali gitu ya. Dan kadang dari Indonesia juga atau dari luar negeri pada umumnya diundang. Ya, pengen tahu ulama-ulama di luar negeri tuh ya untuk memberikan pencerahan, share pengetahuan dan sebagainya. Itu ranjanya saya lihat tuh diem dengerin gitu kan. Dengerin, menyimak sampai akhir dan dikelilingi oleh para ulama-ulama yang baik yang memberikan masukan-masukan yang positif. Oh, itu kalau terjadi sangat luar biasa tuh. Ya, jadi ada yang seperti ini nih. Ya. Gambaran-gambaran awal gitu. Ada yang sifatnya individual. Individual itu ya berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini kan dikasih misalnya musibah untuk paham gitu ya. Ya, konteksnya kan musibah itu di dalam Al-Quran kan jelas konteksnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menguji satu komunitas, satu negara, satu bangsa, masyarakat dan sebagainya ya dengan musibah-musibah yang ada, kecuali untuk koreksi diri. Ada sesuatu yang nggak tepat gitu. Ya, nanti ada wa ahluha zalimun, ada rakyatnya yang salah. Kemudian ada mutrafiha, ada pejabat-pejabatnya yang terlewat batas dan sebagainya gitu. Nah, itu diberikan tanda supaya menata kembali. Ini ada ini nih, mudah bagi Allah menghancurkan apa yang telah kau tata. Kau bikin ini, bikin itu, anggaran sekian, tiba-tiba terjadi banjir, terjadi gempa, habis lagi gitu kan. Untuk dibikin berpikir supaya sadar. Nah, ada yang sifatnya menimpa secara individual. Ya, individual. Jadi oleh Allah dikasih nih, wah tadinya sibuk dengan dunia, nyari harta, macam-macam dan sebagainya, tiba-tiba dikasih penyakit. Yang penyakitnya, menariknya itu menguras hartanya lagi untuk biaya itu. Jadi memberikan kesan bahwa apa ini yang kamu cari selama ini?
ya, kamu dapatkan uang yang begitu banyak, hidup begitu mewah, tiba itu untuk mengobati penyakitmu aja, sampai kamu jual ini, jual ini sampai habis gitu. Terus kamu merasakan kenikmatan dengan itu dikasih itu. Makanya itu nanti digambarkannya di Quran surah ke-32 As-Sajdah itu. Ya, walanudhiqannahum. Ya, dan kami akan coba ujikan kepada mereka. Apa yang diujikan itu? Adzabul adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Itu menariknya itu supaya mereka balik. Ya, kami akan ujikan kepada mereka itu. Nah, hukuman penyadaran sifatnya itu. Ya, penyadaran yang ringan saja kata Allah tuh, ringan. Jadi kalau ada yang dikasih sakit, yang merasa sakitnya parah, mesti ini, mesti itu, dan seterusnya, nanti ada dua jenis tuh. Ada ujian ketaatan, seperti Nabi Ayub alaihissalam, ya, apakah semakin taat gak? Biasanya ada yang sifat kasih Allah itu diberikan penyakit, itu gambaran dari rahmat Allah dalam bentuk rahmat. Ya, dalam bentuk rahmat itu artinya ada orang yang kadang-kadang menjelang ajal, ada orang yang kadang-kadang saking baiknya jangan gabung dulu tuh supaya sempurna kebaikannya, diisolasi dulu. Terlihatnya seperti penyakit, gitu kan? Tapi ternyata untuk ini menepikan segala keburukan saat kondisi hamba ini sedang baik, sedang bertobat, sedang mendekat kepada Allah. Udah, mata kamu jangan dipakai maksiat, telinga kamu jangan dipakai maksiat dulu, ya. Difokuskan kepada titik ibadah, seperti Nabi Ayub pernah diberikan gambaran itu. Ya, ada orang yang mendekat kepada ajal supaya dijaga, udah bagus, udah tobat, jangan kumpul lagi dengan orang-orang sekitaran, gitu kan? Yang bisa berpeluang kepada maksiat, dijaga sampai dengan wafat. Ada yang sifatnya rahmat, ada yang sifatnya azab. Ya, tiba kemudian ya diberikan gambaran penyadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan penyakit misalnya diuji, gitu kan? Diberikan ya hartanya habis tuh dipakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu, ya sampai membiayai. Nah, itu melihat apakah sifatnya ini rahmat untuk meningkatkan ketaatan atau sifatnya ini penyadaran untuk kembali kepada Allah. Mau nyebut Allah nggak nih? Mau sujud nggak nih? Mau sholat nggak nih? Kamu yang nggak pernah sholat tiap hari, sibuk cari harta, cari ini. Kamu yang nggak pernah zikir, nggak pernah istighfar, dipaksa tuh sampai dia betul-betul istighfar, sampai berdoa, sampai memohon. Nah, ini tinggal sadar ngelihatnya kemana ini, sikapnya kemana. Ya, ada yang lewat misalnya harta benda dari, ya taruhlah aktivitas bisnisnya misalnya, tiba-tiba yang tadinya naik, ya di kayak roller coaster, turunnya jatuh begitu, habis semua dan sebagainya. Ini juga penyadaran. Ya, dunal adzabil akbar. Ini bukan gambaran yang siksa yang besar, bukan. Ya, ini cuma penyadaran aja. La'allahum yarji'un, supaya mereka balik. Ya, kembali lagi mengerti, sadar. Kalau nggak sadar-sadar, nah, dipertahankan ini semua, nanti dipilih misalnya tetap bermaksiat sampai dengan akhir hidupnya, saat sakaratul maut ini malaikat menyampaikan wadzuqu adzabal hariq. Ya, kamu sekarang pulang, meninggal, ya udah selesai hidupmu. Nah, nih rasain nih kata malaikat. Udah dinanti kamu sama apa? Sama adzabal hariq. Ini. Wadzuqu adzabal hariq. Karena itu dikonfirmasi di surah Al-A'raf nanti, ya. Untuk tempat kembali dia pulang itu ditampakkan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ya, neraka yang membakar itu, jahanamnya ditampakkan kepada dia itu di alam kuburnya setiap pagi dan petang. Pagi petang tuh nengoknya neraka aja nampak gitu. Ya, makanya digambarkan ya oleh keterangan para ulama itu di antara bentuk siksaan ya sebagai gambaran muqaddimatul adzab, ya, muqaddimatul adzab. Jadi citra tempat kembali dalam bentuk hukuman ya yang ditampilkan saat di alam kuburnya, dan itu pun keadaannya sudah tidak menyenangkan. Ya, saya kan sering ilustrasikan orang mimpi nggak enak saja, mimpi buruk saja dalam keadaan di dunia pengen cepat bangun. Ini di alam kubur ya, di tatapannya itu cuma neraka pagi dan petang, dan nerakanya itu ya neraka tempat kembalinya dia. Yang mana nih? Apakah yang sakar, yang hutamah, atau yang lava, atau paling minimal? Ya, paling minimal itu menggunakan ini pintu gate utamanya yang paling besar, yang membakar, yang menghanguskan, yang habis. Itu nggak bisa bangun lagi. Alam kubur kan selesai, di situ tidur terus sampai hari kebangkitan tiba. Jadi nggak ada bisa bangkit lagi ya sampai hari kebangkitan tiba. Ini muqaddimatul azabnya. Ya, pengantar yang memberikan satu citra tempat kembalinya bagi para pendosa ya, kalau terkait dengan azab. Bisa dalam kondisi sakaratul maut, ini yang pertama,
Ya, biasanya sih kalau yang ini, yang kasusnya yadribuna wujuhahum wa adbarahum itu kasusnya yang sudah ya nggak bisa ditoleransi gitu ya, bahkan dalam konteks kemanusiaan, ya, dan dalam konteks spiritual, dalam nilai-nilai ketaatan kepada Allah, ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak biasa, extraordinary crime-nya itu tinggi gitu ya. Misal dalam kasus-kasus ya mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai malaikat, atau melarang misalnya hukum-hukum Islam tertentu yang spesifik sebetulnya secara umum itu bisa digunakan, ya, bukan yang detil-detil gitu ya, seperti hukum kisos dan sebagainya. Itu hukum-hukum yang bisa kemudian dicitrakan kembali dalam bentuk-bentuk yang lain yang sifatnya mengekang seseorang untuk berbuat maksiat, ya, itu nanti ada tafsir-tafsir ulama demikian, ya. Tapi kalau yang sifatnya umum, misalnya membangun ketaatan seperti adzan, terus melarang adzan misalnya, ya, melarang perempuan-perempuan pakai pakaian-pakaian yang dibenarkan oleh syariat misalnya, ya, terus nilai-nilai Islam dihanguskan, dihabiskan. Nah, itu biasanya lebih kepada itu ditampakkan dalam sakaratul mautnya, ya, gambaran untuk mendekati kepada neraka yang sesungguhnya itu. Jadi selain nanti dia dapat alam kubur, dia juga dapat di penghujung dunia saat sakaratul maut, nanti alam kubur, dan yang hakul yakinnya saat di akhirat mendapatkan nerakanya itu. Ya. Jadi dunianya di akhir kehidupan sakaratul maut. Karena sebelum sakaratul maut, Allah saking sayangnya masih dikasih hidayah. Kasih hidayah. Tapi kalau dia pertahankan keangkuhan, kesombongannya sampai dengan kemudian ke sakaratul maut, nyawa sudah di kerongkongan, ya kan? Maka ini muqaddimatul azab akan didahulukan pada sifat-sifat yang extraordinary crime tadi. Ya, silakanlah kalau nggak percaya, cek aja. Yang pernah mengaku Tuhan, yang pernah mencela Nabi, atau nggak tanggung-tanggung mencelanya itu pengen diviralkan juga ke seluruh dunia, melakukan pertentangan yang nyata dan sebagainya. Kita bisa saksikan bagaimana ada yang dibakar di dalam mobil yang, ya, taruhlah dia desain, ya, anti peluru, anti ini, anti itu, anti kebakaran dari luar, tapi dihanguskan dari dalam. Bagaimana Firaun yang ditenggelamkan di lautan dan muminya diabadikan sampai dengan kini. Ya, ada lagi di antara yang mengaku menguasai dunia dan sebagainya, pernah menggantung orang yang bahkan adzan dan sebagainya, ya, sampai sekarang terlihat bagaimana kesan-kesan yang dibangun dari rasa, ya, muqaddimatul azab saat sakaratul mautnya, bagaimana sakitnya, terkena penyakit, teriak-teriak dan sebagainya, merasakan sakit yang luar biasa, itu belum meninggal. Nah, biasanya sampai meninggalnya pun citra yang terbangun di kisah viral di dunianya itu selalu kisah-kisah yang negatif, ya, sebagai hikmah untuk ditinggalkan gitu, jangan kerjakan, jangan lakukan ini dan seterusnya. Nah, di alam kuburnya pun dikonfirmasi di surah Al-A'raf itu, ya, bahwa neraka ditampakkan kepadanya pagi dan petang. Ya, jadi yang ini di Al-Anfal kita temukan, ini di Al-A'raf, yang ini Jahannam udah banyak sekali di Al-Quran. Ya, banyak sekali di Al-Quran. Di pembuka Jahannam yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 206 sampai nanti rinciannya 77 kali disebutkan, ya, di dalam Al-Quran. Nah, ini gambaran teman-teman sekalian bagaimana orang-orang yang ingkar itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan penyadaran sejak di dunia supaya bertobat kembali ke jalan yang benar. Kalau mereka tetap memilih jalan-jalan yang salah itu, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasuki pintu utama dari azab yang membakar yang disebut dengan Jahannam, dengan tingkatan-tingkatan yang telah disebutkan ini sampai dengan bagian dalamnya. Ini kerak nerakanya nih, ya, di bagian neraka sa'ir itu darkil asfali minan nar, yang kerak neraka yang membakar, ya, orang-orang munafik dan orang-orang yang ingkar dengan pengingkaran tingkat tinggi bersama para setan ini. Jadi spesial di sini, ya, nanti level-levelnya lebih tinggi ke atas lagi. Nah, ini secara umum nanti naranya disebutkan 19 kali. Nah, ini menariknya nih. Dan penjaganya pun disebutkannya 19. Alaihati sa'ata asyar. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi memberikan kesan bahwa kalau ini kan sudah spesifik pakai ma'rifah, ada alif lam. Ada alif lamnya.
Jadi 126 ini nanti dibagi lagi ke dalam 7 bagian dengan sifat-sifatnya. Misalnya nanti ada yang sifatnya neraka sakar disebutkan, nanti pakai alif lam tuh. Nah, ya, kemudian nanti ada lava misalnya khutamah dan sebagainya, itu pakai alif lam. Nah, nanti kalau yang umum, ini umum tuh menggambarkan situasi yang umum, keadaan umum di neraka pada umumnya. Nanti digambarkan di dalam Al-Quran dengan berbagai sifat-sifat yang sangat mengerikan itu, dan dijaganya, ini disebutkan 19 kali, dijaganya pun oleh 19 malaikat yang dipimpin oleh malaikat Malik itu. Sudah kita singgung ini beberapa kesempatan yang lain. Kalau mau kita detailkan nanti satu saat ngajinya diperdalam. Ya. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Ya, ini gambarannya. Baik, sekarang kita coba masuk kepada bab detail ya. Sedikit saja terkait dengan puasa. Karena ini konteksnya puasa, hadisnya masih di kitab Sahih Muslim, di topik yang ke-13, Kitabus Shiyam, pada hadis yang pertama di topik ini, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita masuk kepada bab detail korelasinya dengan puasa. Kembalikan ke hadisnya lagi. Kembalikan ke hadisnya. Idza jaa Ramadhanu, ya, jika telah tiba Ramadan itu, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, futtihat abwabul jannati ay abwabur rahmati, dibukakan pintu-pintu rahmat itu yang mengantarkan ke surga melalui peningkatan ragam amal soleh yang dikerjakan saat Ramadan itu. Wa ghulqat abwabun nari ay ghulqat abwabu jahannam, dan ditutuplah kemudian pintu-pintu neraka atau pintu-pintu jahannam yang punya sifat membakar, hangus itu. Artinya apa? Artinya, nah ini kita masuk detailnya nih. Saat Ramadan tiba, ini gambarannya. Ini agak mahal sedikit ya, ilmunya agak mahal, jadi tolong fokus baik-baik ya. Jadi kita bikin persamaan gini. Ramadan, ya. Persamaannya. Di sini ada pintu surga dibuka. Ke sini ada pintu neraka ditutup. Dua ini dulu ya. Bagian ketiganya kan belum kita bahas. Yang ini nanti ada persamaan lagi. Ya, kalau ini kita buat A, ini kita buat B, yang ininya nih. Ya, yang B ini punya cabang lagi. Pintu surganya dibuka itu nanti sama dengan rahmat. Ya, sama dengan amal soleh. Ya, sudah kita uraikan ini ya. Jadi Ramadan itu sama dengan pintu surga dibuka, sama dengan ini ke sini rahmat, ya, ini kan C, kita buat C, ini kita bikin D, ini turunannya. Pintu surga itu dibuka, dan pintu surga itu, surga ketika disebutkan, juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, ya. Makanya di diksinya langsung dari Nabi, ayafutihat abwabu rahmah, maka dibukakan pintu-pintu rahmat Allah itu. Jadi masuk surga itu berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi tidak ada di sini misalnya ketidakcocokan satu dengan yang lain, ada ambigu, tidak, ya. Jelas kalau kita baca ini turunannya dan kita keluarkan hadis dan ayat-ayatnya, pintu surga itu disebut juga oleh Allah dengan pintu-pintu rahmat. Memberikan kesan bahwa masuk surga itu karena apa? Rahmat Allah. Nah, mendapatkan rahmat Allah itu persamaannya amal saleh. Ya, jadi untuk mendapatkan rahmat Allah harus beramal soleh, ya, karena bentuknya persamaan, kita bisa bikin juga persamaannya, ya. Persamaannya apa? Surga sama dengan amal soleh. Untuk memasuki surga harus lewat amal soleh, karena amal soleh ini yang mampu mengkreasikan rahmat. Karena itulah banyak dalam Al-Quran kita temukan surga itu disandingkan dengan amal soleh. Basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, amal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan amal menjadi soleh ketika ada iman,
Ya, ketika ada iman. Karena itu pasangannya iman, amal soleh, rahmat, surga. Ya kan? Iman, ya kan? Sama dengan amal soleh. Perhatikan ya, ini agak detail sekali saya uraikan karena akan menjadi penutup dari hadis yang pertama. Sama dengan rahmat, sama dengan surga. Ini ya. Ini gambarannya. Iman ini yang mampu menjadikan amal menjadi soleh. Amal ketika menjadi soleh, maka berpeluang mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah ini mengantarkan kita ke surga. Ini persamaannya. Wabasyiril ladzina amanu, iman dulu, amanu. Ya. Wa amilus shalihat, iman menjadikan amal jadi soleh. Sudah. Ketika iman menjadikan amal menjadi soleh, maka beruntung manusia. Beruntung orang yang mampu memadukan imannya dengan amal menjadi soleh, beruntung. Ya, beruntung itu kan dia nggak rugi kan? Maka turunlah Quran surah Al-Asr itu, surah 103. Wal 'asr. Aku bersumpah kata Allah demi kesempatan yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. Waktu yang diberikan untuk mengkreasikan berbagai aktivitas. Innal insana lafi khusr. Sungguh setiap manusia berpeluang rugi. Ya, kalau tak mampu menggunakan waktu yang Allah berikan untuk beraktivitas dengan benar. Siapa yang benar itu? Illal ladzina amanu, ini insan yang beriman, mengisi waktunya dengan iman. Apa cirinya? Wa amilus shalihat. Cirinya insan beriman itu menjadikan setiap aktivitasnya, amalnya bernilai saleh. Dengan saleh itu dapat rahmat Allah. Dengan dapat rahmat Allah, dapat kabar gembira dia mendapatkan surga. Ya, konfirmasi di Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, karena pembuka dari surga ini untuk mendapatkan rahmat dari amal soleh, maka muncullah kemudian ragam-ragamnya. Apa saja ragamnya? Ya, ada puasa misalnya, ya kan? Ada apa lagi? Ada sholat ya yang jadi pokok, ada zakat, ya kan? Ada umrah, ada haji, dan turunan-turunan yang lainnya. Ini amal pokok ini, ya, kalau kita turunkan ragamnya, ada 8 jenis yang pokok. Ya, 8 jenis yang pokok. 8 inilah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai 8 pintu surga. Seperti disampaikan di hadis Al-Bukhari itu, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pokok pintu. Nah, 8 pokok pintu ini 8 amalan yang telah diturunkan oleh para ulama. Rinci sekali ulama kita menyebutkan satu-satu nih. Bahkan nanti ada nabi yang detail spesifik disebutkan pintunya. Seperti pintu puasa, ar-rayyan namanya, ya kan? Nanti ada pintu salat, pintu sedekah dan sebagainya. Ini yang kita keluarkan. Jelas ya? Nah, ini fokus ya. Niatnya seseorang untuk menunaikan amal soleh ini, kalau Anda misalnya merinci amal soleh ini, ya, kemudian jadikan kurikulum kehidupan, ya, jadi apapun. Misalnya, taruhlah Anda memilih misalnya untuk jadi pejabat, diplomat, birokrat, pebisnis, dokter, profesi apapun. Tapi saat yang bersamaan, Anda bisa kreasikan diri untuk optimalkan ini. Sholat tetap dijaga dengan optimal, ya. Bahkan masih bisa tahajud, sholat sunnah dijaga, kan? Bukan berarti menjadi dokter spesialis kemudian meninggalkan sholat, kan tidak begitu juga. Ya, jadi kalau Anda berpikir Anda sibuk, banyak yang lebih hebat dibandingkan Anda. Bahkan Avicenna pun, Ibnu Sina, bapak kedokteran, itu masih sempat menghafal Quran, ya, masih sempat sholat sunnah. Terus Anda siapa gitu? Anda nggak sempat dikenal di seluruh dunia. Avicenna sampai sekarang di Paris, di Perancis itu di bagian kedokteran mereka masih dipajang, itu kan? Ya, dipajang itu fotonya, ya kan? Untuk menunjukkan bagaimana pengabdian yang agung di dunia kedokteran. Itu Barat mengapresiasi. Ya, Al-Qanun fit Tibb, itu kan? Ya, Capitas Selecta di bidang kedokterannya itu masih menginspirasi dunia sampai dengan kini. Dan masih sempat menghafal Quran, masih sempat sholat sunnah. Terus Anda siapa? Gitu kan? Yang belum tentu dunia mengenal Anda dan meninggalkan kedekatan Anda dengan Allah. Nah, ini penting hal-hal semacam itu untuk menginspirasi gitu. Makanya saya sering memberikan kesan bagi setiap muslim itu, hadirkan tokoh-tokoh yang real, yang nyata gitu. Jangan lekat dengan yang fiktif. Ya, Anda akan pernah menjadi bagian dari itu.
Superman, Batman, Robin dan sebagainya. Kan itu citra fiktif yang dihadirkan dan Anda nggak bisa jadi itu gitu. Siapa sih sampai sekarang manusia yang kayak Superman bisa terbang? Ya, Anda pakai jubah besar dari belakang dikaitkan dengan atau pakai sarung anak-anak diikatkan di lehernya, terbang tidak, jatuh. Ya, jadi bahaya juga. Ya, tapi ketika Anda keluarkan misalnya figur-figur di masa lalu yang real sifatnya, sahabat-sahabat luar biasa. Kita tuh punya itu khatam. Bahkan kitabnya banyak tuh. Ya, mungkin satu waktu tuh kita keluarkan kitab-kitab orang-orang hebat tuh. Ya, bahkan di antara ulama kita tuh ada yang bikin ensiklopedia orang-orang hebat di masa lalu tuh. Dari generasi-generasi muslim tuh. Ya, sampai dari kalangan sahabat, tabi'in, sampai yang belakangan-belakangan muncul. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Ini kalau bisa dikreasikan, ditingkatkan ini. Nah, peningkatan ini kan yang membangun nilai ketaatan kepada Allah dalam bentuk amal soleh, itu yang disebut dengan takwa. Perpaduan iman dan amal yang mengkreasikan peningkatan amal soleh, itu satu bagian. Ya, setengahnya dari sifat takwa. Ya, jelas ya? Setengahnya dari sifat takwa. Jadi nanti takwa itu punya dua bagian utama. Ya, punya dua sayap untuk terbang ya menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu bagiannya, setengah dari sifat takwanya itu wujudnya ke sini, mengerjakan amal soleh. Jadi bentuk amal soleh itu yang pertama, ada yang bentuknya mengerjakan kebaikan. Sesuatu yang sudah diakui baik itu disebut orf namanya. Orf, ya, orf. Ya, sekarang diterjemahkan dengan adat, tradisi atau kearifan. Kalau di sifatnya lokal disebut kearifan lokal. Nah, arif itu kan dari bahasa Arab. Kearifan lokal itu sesuatu yang dianggap baik gitu, yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan, baru dianggap orf. Sekarang disebut dengan tradisi. Ya. Adat itu dari bahasa Arab juga. Bahkan di kaidah usul fikih itu ada kaidah berbunyi begini, al-adatul muhakkamah. Ya, adat, kebiasaan, tradisi-tradisi itu kadang-kadang jadi hukum gitu kan. Tapi bagaimana menaikkan adat menjadi orf, sesuatu yang benar, yang bijak, yang dibenarkan dengan cara-cara yang baik gitu kan. Cara-cara yang benar. Nah, maka ini yang diterjemahkan dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini tidak boleh bertentangan dengan fitrah. Ya, karena disebut arif, disebut baik itu yang orang semua bersepakat bahwa itu benar kebaikannya. Itu bagus gitu. Budaya sopan, menghormati, anak cium tangan pada orang tuanya misalnya kan, yang di kita saling sapa, itu kan ada budaya timur. Nah, itu oraf yang diakui. Itu silahkan dijaga. Syariat bahkan menguatkan penjagaan itu. Ya, syariat menguatkan penjagaan itu. Di jahiliyah juga punya oraf kearifan lokal yang baik. Contoh apa? Setiap orang tua yang punya anak pertama itu dihormati masyarakat untuk memberikan ucapan selamat kepada mereka, penghargaan ya, supaya mereka bahagia, membahagiakan. Dengan cara apa? Maka bapak jadi disebut ya dengan nama anaknya, ya dilekatkan kepada dengan anaknya, dilekatkan kepada anaknya. Misal Rasulullah SAW itu punya anak pertama namanya Al-Qasim, maka beliau disebut dengan Abul Qasim. Abul Qasim ya. Nah, ini sebagai penghormatan di tradisi, di adat. Ya, bahwa oh ini selamat ya Muhammad SAW telah punya anak pertama gini. Jadi orang tuh merasa bahagia ketika orang lain membahagiakan, kan kebahagiaannya meningkat. Tradisi yang muncul di masa itu. Maka disebutlah misalnya Abul Qasim, kan? Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, macam-macam. Itu untuk memuliakan, itu tradisinya. Nah, ini yang disebut dengan kearifan lokal. Itu yang dikuatkan oleh syariat. Tapi kalau bertentangan dengan nilai-nilai, bahkan dengan nilai kemanusiaan, itu bukan kearifan lokal namanya. Ya, jadi kalau ada misalnya di satu masyarakat, taruhlah dari segi berpakaian misalnya belum baik, belum tertutup keseluruhannya, bahkan hanya menutup aurat yang vitalnya saja, ya itu bukan kearifan lokal yang dipertahankan. Dalam persepsi ini, justru harus dibantu ya untuk lebih menutup dengan baik lagi, tampil mulia lagi. Buktinya apa? Buktinya Anda pun tidak ingin keluyuran. Ya, anak Anda atau bahkan pemuda-pemudi Anda keluar dengan menggunakan ya tampilan-tampilan semacam itu gitu. Nah, itu bukan kearifan namanya, tapi sesuatu yang harus diperbaiki. Ya.
Ini sesuatu yang sangat menarik. Beruntungnya kita di Indonesia ini, alhamdulillah gitu ya. Ya, misal konsepsi pendidikan kita itu mengarahkan pada peningkatan iman dan takwa. Coba baca Undang-Undang Sisdiknas tuh. Saya itu saking cinta negara saya itu saya sampai riset tuh di undang-undang itu. Ya, misalnya di turunan dari Kemendikbud itu kan nanti ada di Undang-Undang Sisdiknas tuh, untuk tujuan pendidikan tuh. Itu di antara tujuan pendidikan itu apa? Meningkatkan iman dan takwa serta memperbaharui akhlak itu, iman, takwa. Dan nanti perwujudannya akhlak yang mulia. Ya. Jadi artinya semua konsepsi pendidikan yang diterapkan di negeri ini, gitu kan? Nah, ada nilai-nilai yang dibangun untuk menguatkan iman, menguatkan takwa, dan memperbaiki etika gitu. Nah, ini tafsirannya bisa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Misalnya, ya ada di saudara kita sebangsa tanah air, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha dan sebagainya, gitu kan? Nah, di Islam ini punya batas tersendiri, tapi semua sepakat ya, ada nilai-nilai spiritualitas yang dijaga, yang ketika nilai-nilai itu bergeser dari ini, maka nggak boleh kemudian dianggap misalnya sebagai kearifan lokal yang dipertahankan, gitu ya. Ya, jadi kalau ada taruhlah fenomena misalnya hujan deras, gunturnya besar dan sebagainya, kita ingin mencoba bagaimana caranya nih supaya hujannya misalnya bisa berhenti. Nah, maka terapkan ini. Ya, coba lihat di tuntunan-tuntunan keimanan ketakwaannya seperti apa. Bisa diajarkan dengan doa, dengan nilai kebaikan dan sebagainya. Ya kan? Nah, jadi kalau ada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan ini, itu bukan kearifan dan tidak usah dicari pembenaran itu ya. Salah ya salah, perbaiki aja. Jangan Anda katakan, oh ini cara berkomunikasi dengan gelombang theta. Enggak begitu juga. Ya, jadi kalau Anda benarkan sebagai sesuatu yang benar, ya lantas untuk apa membuat sistem pendidikan yang sekarang berlaku ilmiah? Ada pelajaran fisika dengan panjang gelombang, dengan ini bicara ini dan itu, tidak. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang kembali ke sini. Ini maksud saya ingin sedikit saja melompat kepada bagian ini untuk memberikan kesan kita jangan bergeser pada sesuatu yang sudah benar gitu ya. Jadi konsepsi kebangsaan itu udah bagus, tatanannya udah bagus. Nah, jangan sampai dibawa keluar dari ini. Yang bahaya ini sekarang ya bukan Arabisasi. Arabisasi itu nggak ada gitu. Yang bahaya itu Baratisasi. Ya, dengan konsepsi liberal yang sekarang muncul itu yang paling bahaya nih. Ini saya biasanya suka agak sangat tegas nih kepada liberalisasi itu, gerakan ini. Ya, karena ini bukan hanya merubah individu bergeser cara pandangnya, tapi ini mengancam dasar-dasar negara, pokok-pokok berbangsa bertanah air itu bisa terkikis, tereduksi nilai-nilai ini. Ya, ini nggak peduli. Yang penting bagaimana bisa bebas itu. Ya, ini yang paling bahaya nih. Nanti kajiannya terpisah lah. Saya juga akan minta tuh ke pendekar-pendekar pemikiran itu supaya muncul ke permukaan gitu ya. Kita tuh punya orang-orang hebat sebetulnya yang sudah khatam dengan isu-isu pluralisme, liberalisasi gitu. Saya pilih sekuler, liberal dan pluralisme gitu ya. Kita punya orang-orang hebat tuh. Ya, kalau boleh saya sebut misalnya ada Gus Fahmi Zarkasi itu ya, yang rektor di Unida dari Gontor. Kemudian ada Adin Armas, kemudian ada Dr. Syamsuddin Arif kan, ya termasuk Dr. Adian Husaini dan sebagainya. Itu kan sangat concern di bidang-bidang ini ya, Mas Ugi Sugiharto dan sebagainya. Itu keluar tuh, ayo bikinin podcast untuk beliau-beliau itu tuh ya, bikinin ruang-ruang untuk bisa memberikan pencerahan ya, supaya berimbang. Nah, itu kan rata-rata mereka pakar di bidangnya. Ya, balik ke sini ya. Balik ke sini dulu. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat fenomena itu ada beberapa yang perlu diingatkan gitu. Ya, sini teman-teman sekalian. Jadi ini konsepsinya setengah takwa di sini. Nah, setengahnya lagi. Nah, bagian dari takwa juga itu di sini gambarannya. Lewat tertutupnya pintu-pintu neraka nih yang ditutup. Persamaannya apa? Kalau ini pintu surga ke rahmat, ke amal soleh ke rahmat, seperti yang telah kita buat ini, iman, amal soleh, rahmat, surga. Ini tertutupnya pintu neraka, persamaannya juga ke sini. Ada dengan iman itu, maka jika seseorang telah beriman, dia menghindari kalau yang ini amal soleh, yang ini amal salah. Amal salah.
Itu dicoret nih. Ya, dengan imannya dia menghindarkan segala perbuatan yang berpotensi salah. Kalau di sini ada rahmat, di sini ada azab. Kalau di sini ada surga, di sini ada neraka. Ya. Balik dulu ke sini pelan-pelan. Tadi masih ingat gak yang saya sampaikan? Ketika ada semua yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang dibenarkan kemudian oleh syariat, bahkan jadi tradisi, kearifan yang dibenarkan secara lokal, ya kearifan-kearifan yang baik disebut dengan urf. Kumpulan kebaikan itu, kumpulan kebaikan yang dikenal baik dan dibiasakan, itu disebut ma'ruf namanya. Ma'ruf. Jadi setengah dari takwa itu ma'ruf. Tadi belum sempurna kita sampaikan. Jelas. Jadi sayap takwa yang pertama itu disebut dengan ma'ruf. Kumpulan dari segala yang uraf, segala yang dikenal baik, dikenal bijak. Ya, sekarang kalau orang sholat, umumnya orang lihat baik kan? Ya, orang haji umumnya orang lihat baik kan? Orang puasa pada dasarnya fitrahnya mengatakan itu orang baik. Ya, sekalipun dia belum beriman dia akan mengatakan itu orang baik itu. Rajin ke masjid, rajin sholat, ya, rajin puasa, rajin sedekah, itu baik. Nah, kumpulan dari segala yang baik, yang bijak itu disebut dengan ma'ruf namanya. Lawannya setengah lagi ini. Iman itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan salah yang berpotensi mengandung azab dan menjerumuskan kepada neraka. Jelas? Nah, ini fitrah manusia bukan mengakui sebagai yang baik, yang bijak, tapi lawannya mengingkarinya. Mengingkari sesuatu secara fitrah memang sudah diingkari, itu disebut mungkar namanya. Di setengahnya lagi terdapat pada yang mungkar. Tuh. Jelas? Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi takwa perwujudannya setengahnya dari yang ma'ruf, hal-hal yang dinilai baik dan kemudian ditingkatkan dalam konteks berkehidupan. Lalu yang kedua, mungkar, sesuatu yang diingkari karena memang wujudnya sudah salah. Ya, siapa yang mengakui bahwa korupsi itu benar? Semua mengatakan itu salah. Siapa yang mengakui bahwa saling mencela itu benar? Semua mengatakan itu salah. Siapa yang mengakui kalau gosip itu, gibah, hoax itu benar? Tidak, semua mengatakan salah. Artinya secara fitrah itu diingkari. Ya, sesuatu yang diingkari tertolak disebut dengan mungkar. Karena itu, jika seseorang mampu meninggalkan yang mungkar dan meninggalkan itu nggak mungkin dilakukan jika tidak orang nggak mampu mencegah. Ya, karena itu peribahasa mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, mencegah, menjauhi itu disebut dengan nahi. An-nahyu. Ya. Ini bagaimana orang bisa mengerjakan semua yang baik-baik itu? Ya kalau disupport, diajak, didorong, diperintahkan. Itu disebut dengan al-amru. Maka dari sini kita mengenal kaidah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Inilah dua sayap takwa. Al-amru bil ma'ruf, ya, meningkatkan diri, ya, memerintahkan minimal pada diri kita, jangan tunggu orang perintahkan. Insan beriman itu imannya sudah memerintahkan pada dirinya, perintahkan matanya melihat yang baik, perintahkan lisannya bertutur yang baik. Itu amru bil ma'ruf. Saat bersamaan an-nahyu 'anil munkar, meninggalkan segala yang diingkari, yang harus dijauhi, yang harus ditinggalkan dan sebagainya. Nah, ini dua gambaran ini, nah ini yang paling menarik nih. Dua gambaran ini al-amru bil ma'ruf. Ini harus dirinci. Maka dirincikanlah oleh Allah. Jadi kalau kita bertanya, ya Allah gimana caranya mengerjakan yang ma'ruf itu? Tunjukkan supaya kami kenal. Maka ditunjukkanlah ragam-ragam amalan. Tuh, ada 8 pokoknya. 8 pokok ini yang nanti disebutkan kelak akan mengantarkan kita pada rahmat Allah dan berpeluang mendapatkan surga. Disebutlah dengan pintu-pintu surga. Ya Allah, mohon berikan kepada kami gambaran yang mungkar itu yang seperti apa. Ya kan? Maka Allah turunkan kepada kita detailnya. Ini loh yang dilarang nih. Ini yang hukumnya diharamkan. Haram itu artinya supaya tidak menurunkan kehormatanmu. Dari kata hormah.
Aku jadikan haram supaya tidak melunturkan kehormatanmu di hadapanku, kata Allah. Supaya tidak melunturkan kehormatanmu di hadapanku, kata Allah. Ya. Maka hukumnya haram karena otomatis teringkari oleh fitrah kita. Maka muncullah kemudian ragam-ragam amal salah. Dan ada yang pokok juga. Masih ingat gak yang pokoknya ada berapa? 7 kan? As-sab'ul mubiqat tuh pernah lihat gak hadisnya? Ya, pernah kita belajar 7 dosa besar yang membinasakan. As-sab'ul mubiqat. Itu yang pokoknya itu. Seperti yang 8 ada pokoknya amal saleh. Amal salah pun punya pokok. Sab'ul mubiqat. 7 yang menghancurkan. Ya, 7 menghancurkan itu. Kenapa disebut menghancurkan? Karena ancamannya adzabul hariq, menghanguskan, menghancurkan, menghabiskan. Lewat apa pintunya? Ini pintu neraka. Karena itu disebutkan pintu nerakanya ada 7. Gambaran pokoknya ini. Ya. Ragam detailnya, amalan salah. Pokoknya 7. Cabang dari yang 7 itu banyak nanti. Ya. Seperti zina. Zina itu kan yang menghancurkan juga, menghanguskan, menghabiskan. Di turunannya apa? Ada muqaddimatuz zina dan seterusnya. Pengantar kepada zina. Makanya ketika dilarang zina, wala taqrabuz zina. Ya, jangan dekati, mendekat aja nggak boleh. Artinya ada pengantar-pengantar kepada zina. Karena itu perangkat-perangkat yang mengantarkan kepada zina dicegah lebih dulu. Ya, pakaian minim, ya kan? Hal-hal demikian yang berpotensi mendatangkan keburukan yang lebih besar lagi. Kan prinsipnya mencegah lebih bagus daripada mengobati. Karena itu segala yang bisa mendekatkan kepada keburukan dicegah lebih dulu. Ya, itu yang kita coba lakukan. Pakaian coba perbaiki dengan baik. Nah, karena kelemahan di laki-laki umumnya pada pandangan, kelemahan di perempuan umumnya pada pendengaran dan sebagainya. Jadi ketika ada tampil seperti itu, maka perempuan diberikan pakaian-pakaian yang sekiranya tidak membahayakan dirinya, dijaga oleh Allah. Dan nanti hikmahnya banyak sekali itu. Jadi kalau para muslimah itu belajar fikih tentang hijab, wah itu nggak ada kata lain kecuali bersyukur kepada Allah. Konsepsi hijab itu kan bukan sekedar berpakaian secara syariat, bukan. Tapi di situ ada nilai perlindungan. Yang kalau kita belajar fikihnya tuh otomatis dengan itu tuh sebenarnya ada hukum yang mengikat pada laki-laki untuk melindungi, gitu kan? Ya, kemudian juga ada di situ turunan-turunan penghormatan, menunjukkan sikap kehormatan sebagai seorang perempuan muslimah tentunya, ya. Nah, karena itu kalau sudah pakai jilbab, hati-hati. Ya, dijaga itu marwahnya, kehormatannya, syiarnya. Ya, kalau ada orang sengaja memanipulasi jilbabnya untuk berbuat maksiat, itu dosanya besar di hadapan Allah. Ya, jilbab itu diturunkan untuk mengangkat kehormatan perempuan supaya terangkat, terlindungi di hadapan Allah. Nanti ada asbabun nuzulnya sendiri itu. Ya, tiba-tiba dikooptasi itu semua ya untuk memanipulasi tindakan maksiat misalnya. Wah, itu bahaya itu. Ya, ada yang sengaja orang menipu pakai jilbab, gitu kan? Supaya bisa disisipkan itu barang curiannya di belakang jilbabnya, itu dosanya besar, itu besar sekali. Itu di akhiratnya digiring, itu pakaiannya dirubah menjadi pakaian api itu, ya, di atas ke bawahnya. Ya, ada yang orang sudah terdakwa supaya dikurangi hukumannya sengaja pakai jilbab misalnya kan, atau laki-lakinya tiba-tiba kelihatan soleh pakai pakaian yang khusus pada spiritual dengan maksud bukan untuk merubah. Kalau merubah bagus, merubah diri untuk mendekat pada yang baik. Tapi kalau dengan maksud yang jelek lagi, udah berbuat salah, terus memanipulasi diri untuk mendapatkan keringanan hukuman dari kesalahan dengan menggunakan perangkat-perangkat nilai syariat, itu juga fatal salahnya. Ya, tapi kita tugasnya mendoakan. Ya, tugas kita menyampaikan bahwa itu tidak tepat, jalurnya harus kembali kepada jalur yang benar, dan dengan itu kemuliaan, kehormatan akan diangkat kembali. Kalau nggak percaya silahkan deh, robah diri, tampil lebih baik, lebih istimewa, itu Masya Allah, nanti Allah akan ganti itu ya, yang kurang bagusnya dengan yang baik akan terangkat lagi. Kalau mau istiqomah. Nah ini gambarannya nih. Jadi di sini ada 7 amal salahnya itu yang pokok. Kita harus kenal ya. Ini ada 8 yang pokok. Ini disebut sab'ul mubiqat. Seperti yang ini telah saya terangkan. Detil, bahkan saya di edisi yang lalu, coba cek lagi ya di video-video lalu. Itu setelah saya turunkan yang kisah viral sahabat Abu Bakar itu mengonfirmasi kepada Rasulullah. Saya kan telah turunkan nih 8 amalan pokoknya apa saja. Ya, yang ini 7 nih. Bahkan ulama telah banyak menulis buku tentang ini, sab'ul mubiqat dari hadis Nabi SAW. 7 yang berbahaya, yang menghancurkan, yang mencelakakan. Ya. Nah ini pintu masuknya teman-teman sekalian dari yang 7 ini, pintu masuknya ini nanti di akhirat dengan jahanam. Ya. Dan sesuai dari yang 7 ini, nanti detailnya
Apa nih keburukannya dari yang 7 yang menghancurkan ini dengan turunan-turunannya? Masuknya ke pintu-pintu khususnya ini. Sesuai dengan kadar keburukannya. Jadi yang 7 ini bercabang, makanya nanti ada 77 jahanam disebutkan dalam Al-Quran. Itu kalau kita mau turunkan, ketemu sampai dengan yang cabang-cabangnya. Ya, misal di antara dosa besar itu membunuh. Membunuh itu kan juga ancamannya neraka jahanam. Sengaja merencanakan pembunuhan berencana, apalagi korbannya insan beriman, itu langsung jahanam ancamannya. Itu di An-Nisa, Quran surah keempat ya, ayat 93. Ya, di paling kanan di pertengahan di mushaf tuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi korbannya insan beriman tuh ya. Fajazauhu jahannam. Maka tempat kembalinya disiapkan oleh Allah neraka jahanam ini. Awas nih kalau nggak taubat, nggak apa ini kan. Hati-hati betul, hati-hati betul. Termasuk dosa besar tuh, menghilangkan nyawa dengan sengaja ya, dengan cara yang tidak dibenarkan, pada hukum yang tidak dibenarkan, itu langsung kata Allah fajazauhu jahannam. Ada Quran surah 4 ayat 93. Khalidan fiha. Ya, aku jadikan kekal di dalamnya. Kekal nggak keluar-keluar nih. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu. Ya, diberikan laknat pada dia. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan saya yang begitu berlipat, begitu besar. Itu 5 tuh. 5 langsung. Ini kan bahaya tuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam 1, khalidan fiha 2, wa ghadiballahu alaihi 3, wa la'anahu 4, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. 5 berlipat tuh pada pelaku pembunuhan berencana yang tidak taubat, ya, dan sengaja melakukan itu. Ada kesengajaan, unsur kesengajaan. Itu dibenamkan di neraka jahanam. Tempatnya di mana? Nih lihat kadarnya seperti yang pernah saya terangkan. Masuk di mana dia nih? Nah, nanti kan ada mukaddimah ke sini, ya. Jadi di antara 7 yang menghancurkan ini, misalnya menghilangkan nyawa dengan sengaja, itu kan nanti ada turunan-turunan tuh, cabang-cabang perbuatan dosanya. Ya, dari dustanya, kamuflasenya, rencana-rencananya, ada yang sifatnya dari penodongannya, dari ancamannya, udah ngancam, kan sengaja itu nanti ada turunan-turunannya. Ya, ada tentang ancaman, itu kan ada gangguan, kadang-kadang dibikin manipulasi, hoax juga, macam itu semua tuh ikut ke sini. Nah, itu nanti sifatnya di sini, dibakarnya itu. Ya, apalagi kalau sudah dilakukan dengan sengaja, kemudian diputarbalikkan fakta dan sebagainya, oh itu besar sekali. Nah, makanya kalau ada hal-hal di luar kehidupan kita terjadi, kita doakan dan tunjukkan jalan yang benar supaya semua mendapatkan haknya untuk menjadi baik. Itu gambarannya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi pelajari ini yang 7 ini yang disebut dengan hal-hal yang mungkar nih. Ya. Nah, yang mengantarkan kepada ini mesti dicegah. Makanya ada an-nahyu 'anil munkar. Ya, hoax itu nggak boleh terjadi, kan? Cegah. Sifat saling berselisih, karena berselisih itu mengantarkan kepada dosa besar. Pada akhirnya bisa terjadi pertumpahan darah dengan perselisihan. Ya, silakan kalau nggak percaya itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi pengantar kepada perselisihan itu pengantar kepada dosa besar yang lainnya. Fitnah, gitu kan, macam-macam tuh. Hal-hal demikian. Makanya clue-nya itu di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91 itu ketika dijabarkan tentang bagaimana khamar itu, judi itu, penipuan itu bisa melahirkan kepada nestapa, itu puncaknya ditutup dengan kalimat ya innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah. Setan itu ciri khasnya, kata Al-Quran, ciri khasnya itu menghadirkan permusuhan. Jadi kalau sudah ada kesan nggak suka, kan, pada sesuatu dan sifatnya nggak adil, ya bukan nggak suka itu kan diperkenankan pada perbuatan yang menyimpang untuk diperbaiki. Ya, tapi kalau sifatnya nggak suka itu udah harus misalnya meruntuhkan kehormatan, menghadirkan celah dan sebagainya, itu sudah provokasi setan. Pengantarnya itu. Nanti wujudnya bisa kepada hinaan, bisa kepada celaan, bisa kepada makar untuk keburukan dan sebagainya, itu wujudnya. Nah, itu mengantarkan kepada dosa besar, sabul mubiqat sini. Ini yang harus dicegah, itu yang disebut nahyu 'anil munkar. Dan itu setengah dari takwa. Ini takwa dibangun dengan amal ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Ini gambarannya. Nah, seseorang yang mampu kemudian mengoptimalkan potensi kebaikannya,
Dengan dia menurunkan rincian amal-amal soleh, dia tekuni itu selama hidupnya, dioptimalkan. Saat bersamaan dia keluarkan tuh yang sabul mubiqat, ya, dan pengantar kepada perbuatan-perbuatan dosa yang besar itu, ya, cabang-cabang kecilnya diturunkan, dianalisis, dijauhi itu, ya, mengerjakan yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar. Kalau dia bisa melakukan itu, maka setan nggak punya peluang menggoda, ya, nggak punya peluang, susah, karena udah membiasakan diri. Ya, maka dirinya oleh Allah diberikan kekuatan untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersambungnya itu lewat perbuatan ini. Ya, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meningkatkan takwa, terjadilah kemudian konektivitas dengan penjagaan Allah yang sangat kuat sehingga terjaga. Nah, keterjagaan ini yang menjadikan dia mendapatkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pemberian sebuah sifat ketakwaan yang tinggi disebut dengan mukhlas namanya. Di Quran surah ke-15 itu, ayat 40, ya, itu kan viral itu, pengakuan setan yang mengatakan nggak punya kemampuan untuk menggoda hamba-hamba Allah yang sudah mukhlas. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada nggak ayatnya? Surah 15, Al-Hijr itu. Ayat 40, coba buka sama-sama yuk. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bismillah, ayo buka mushafnya. Ya. Saya sengaja ini bawa mushaf dan sambil kita lihat-lihat juga. Yo, ada ya? Ayat 40 ya? Paling kiri di pertengahan. Baik. Sudah? Coba kalau Anda lihat dari ayat 39-nya itu kan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah. Nah, ini yang saya kemarin sampaikan, penyakit terlanjur basah itu. Ya. Ya, yang sudah kepalang tanggung, penyakit kepalang tanggung, ya udahlah tanggung, udah disebut pendosa, ya udah dosa aja. Ya udah tanggung lah, udah disebut pencuri, masyarakat mencuri aja. Itu penyakit yang diwariskan setan. Yang pernah saya sampaikan di video pendek kemarin itu. Itu ada penyakit warisan setan. Ini ayatnya ini, ayat 39 dari Quran surah ke-15. Ya, qala, setan itu berkata, Rabbi bima aghwaytani, ya Allah karena engkau udah vonis aku sesat, ya vonis aku menyimpang, ya padahal Allah kasih kesempatan untuk bertaubat. Ya, kesempatan itu kan ada konfirmasinya di Quran surah 7 itu Al-A'raf ayat ke-12, ya. Dan iblis itu tahu Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Cuma tertutup itu oleh kesombongannya. Ya dia tahu itu jin ini yang disebut di alam langit dengan Azazil itu, ya terhormat itu, ya yang terhormat, yang rajin ibadahnya itu, dia tahu Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Makanya dikonfirmasi, diberi kesempatan oleh Allah. Ya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Kenapa kamu nggak sujud ketika aku perintahkan? Itu kan pengantar kepada rahmat Allah itu. Ya, tapi dia tertutup kan karena kesombongannya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Nggak level ya Allah. Maka ketika kalimat itu muncul, keluarlah. Ya kata Allah, anta iblis, gitu kan? Ya kalau kita gambarkan, kamu iblis nih, kamu iblis. Iblis itu kan yang tertutup, kebaikannya tertutup oleh keburukan, sehingga nggak tampak lagi semua peluang-peluang kebaikan. Nah itu yang dibuka di Al-Baqarah ayat 34 itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, diperkenalkan oleh Allah iblis. Ya, iblis tertutup kamu itu oleh keburukan-keburukan sehingga terhijab untuk melihat kebaikan. Nah itu penyebab hijab kebaikan tertutup itu karena kesombongan. Karena itu kesombongan diharamkan oleh Allah kepada hamba-hambanya supaya nggak kejadian seperti itu. Ya, aba wastakbar, enggan untuk hormat itu, istakbar karena ada kesombongan menutupinya. Nah ini yang menjadikan dia itu ketika tertutup oleh kesombongan, dia melihat potensi baik pun kelihatannya seperti buruk. Ini yang nggak terjadi pada Adam. Ya, jadi kalau iblis itu karena tertutup kebaikannya oleh keburukan karena sombong, terhijab tuh potensi baiknya. Dia nggak bisa membaca rahmat Allah. Ya dibacanya sebagai apa? Ya dibacanya sebagai peluang ke Adam lagi gitu kan. Akhirnya muncul kesombongan kembali. Ya aku bertekad di Allah, berikan aku waktu. Ayat sebelumnya kan 38 tuh minta 37 sampai 38 kan minta penangguhan waktu tuh. Ya. Minta inilah nekat. Makanya saya sudah sering katakan, kalau sudah bodoh jangan nekat. Ya. Nanti dikuntit sama iblis. Kalau sudah bodoh jangan nekat. Ya, walaupun sebetulnya bodoh itu pilihan. Kalau cerdas kan anugerah, bodoh itu pilihan. Tapi kalau sudah bodoh jangan nekat.
Ya, iblis tuh paling senang kalau sama orang bodoh nekat itu. Jadi paling gampang ditiup dikit udah maksiat tuh. Itu yang bahaya tuh seperti itu. Ya, maka dia katakan ya udah kepalang tanggung aja, aku akan goda. Nah, menggodanya itu aku jadikan semua yang jelek itu kelihatan bagus. Uzayyinan itu dari kata zina, menjadikan sesuatu yang itu terlihat bagus, sesuatu yang dipandang, didengar itu terlihat indah. Nah, bukan keindahan yang langsung jadi indah, bukan. Maksiat dijadikan indah. Ya, jadikan indah. Nah, ini hati-hati di semua level kehidupan, termasuk di bab rumah tangga. Ya, istri sendiri sebelum menikah indah, kan? Setelah menikah istri orang lebih indah. Itu setan yang bikin begitu. Ya, suami sendiri kelihatannya nggak indah, suami orang dilihat kayaknya makin indah. Nah, itu bahaya ini. Ya, jadi yang haram dijadikan dikemas jadi baik. Yang halal terlihat seperti biasa, bahkan kualitas rendah, itu yang paling berbahaya gitu ya. Itu yang paling bahaya. Kemudian wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua. Ya, diikuti. Pokoknya aku divonis apa, aku bawa. Ya, anak cucu Adam seperti aku. Makanya disebut nanti di surah Fatir itu dengan hizbun. Ya, hizbun, kelompoknya setan, golongannya setan. Nah, ini yang membedakan nanti setan, iblis dengan Adam, dengan manusia. Setan itu nggak kenal benar, kenalnya salah. Ya, lawannya malaikat, malaikat kenalnya selalu benar, nggak kenal salah. Jadi kalau setan kenalnya selalu salah, nggak kenal benar, salah aja, benar nggak kenal. Lawannya malaikat, benar aja, nggak kenal salah. Ya, nggak kenal salah. Manusia di pertengahan. Ya, kadang salah, tapi kenal benar dengan bertobat. Jadi kalau setan salah nggak tobat, manusia itu salah tobat. Makanya Adam ketika kemudian dengan fitrah kemanusiaannya, kan belum jadi nabi ya. Jadi nabi itu saat turun ke bumi jadi nabi. Ya. Dengan fitrah kemanusiaan diperkenalkan ada peluang salah. Salah, tobat. Ayat 37-nya kan tobat. Ayat 36 di Al-Baqarah itu terprovokasi oleh setan, dia kan berbuat salah. Kemudian ayat 37-nya fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, tobat tuh. Ya, begitu bertobat, tumbuh lagi benih kesombongan yang lebih tinggi dibanding di diri iblis itu. Ya, Adam ya salah tobat, saya salah nggak tobat. Ya, makanya kalau iblis tuh melihat anak cucu Adam sholat, sujud tuh teriak histeris tuh. Ya, wailuli, celaka aku, gitu kan? Endama umira ibnu Adam liyasjud fayasjud, fa umirtu liyasjud fala asjud. Ya, anak Adam diperintahkan sujud, dia sujud, aku diperintahkan sujud, aku nggak sujud, celaka aku. Itu histeria iblis. Histeria iblis ketika melihat anak cucu Adam itu sholat. Ya, itu tergambarkan kembali. Nah, ini gambarannya. Nah, orang-orang yang mampu mengkreasikan diri untuk beramal soleh, dan saat yang bersamaan, dia mencegah, menutup pintu-pintu, celah-celah yang disiapkan oleh iblis, oleh para setan, untuk menjerumuskan dia ke neraka, ke dosa-dosa besar, dia tutup tuh. Nahyu anil mungkar. Karena dia pelajari, oh ini babnya nahyu anil mungkar, ini yang dilarang nih, peruntukan kehormatan. Ini pintu-pintunya setan. Tutup sama dia tuh. Yang ini yang baik yang dia kerjakan. Maka apa yang terjadi? Karena ini ditutup yang jeleknya, dibuka yang baiknya, setan mau menggoda susah. Makanya diakui sendiri di ayat 40-nya nih. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini termasuk inti di surah Al-Hijr. Termasuk intinya. Ya. Tahu nggak hijr itu artinya apa? Ya, hijr itu kan sekat. Sekat seperti benteng. Sekat seperti benteng. Kalau sudah berbentuk ruang, disebut hujrah namanya. Jamannya hujurat. Ya, bahannya disebut dengan hajar. Hajar, batu. Ya. Nah, dengar ada Hijr Ismail? Ka'bah itu. Ya kan? Ada sekat kan? Hijr Ismail, sekat kan? Sekat sebagian yang tersekat itu seperti benteng. Itu sebetulnya bagian dalam Ka'bah itu. Nanti di sirah bisa ngaji lagi. Ya, singkatnya aja ya. Singkatnya dulu waktu terjadi satu renovasi terhadap Ka'bah, harta orang pada masa itu, lucu juga tuh orang-orang Quraisy. Ya, yang sebetulnya banyak hartawan yang kaya-kaya itu, tapi ternyata saat nyumbang itu nggak cukup untuk bisa memperbaiki Ka'bah. Padahal harta mereka banyak itu. Nah, inilah kesannya. Jadi kalau harta dikumpulkan dengan cara yang nggak benar, itu biasanya cirinya mau nyumbang juga pelit tuh. Nah, kenapa? Karena fitrahnya ada fitrah baiknya, nggak mau mengasih sesuatu yang dari sumber yang kotor, makanya keluarnya yang kecil-kecil. Ya, makanya unik nih di kehidupan jahiliyah itu. Yang kayanya banyak tuh.
Ya, cuman kekayaannya dikumpulkan dengan cara yang kotor dan di hati mereka itu ada fitrah. Nggak bau lah gitu kan, nyumbang untuk renovasi Ka'bah, rumah Allah, dan mereka yakin itu rumah Tuhan, rumah Allah yang sangat sakral luar biasa. Makanya ketika mengeluarkan hartanya, mereka keluarkan sedikit. Dari mana yang mereka pandang paling bagus, yang nggak bermasalah gitu. Itu fitrah dalam kehidupan manusia. Orang-orang yang kayanya kaya banget tapi dikumpulkan dengan cara yang salah, itu biasanya kalau nyumbang juga dikit. Pada nyumbang yang baik-baik ya, misalnya untuk masjid, untuk apa. Karena gambarannya apa? Karena dia merasa nggak pantas mengeluarkan yang kotor untuk yang baik. Itu gambarannya. Ya, jadi kalau ada orang dari korupsi nyumbangnya gede-gedean, itu lebih kacau lagi. Artinya ada yang salah tuh. Ya, money launderingnya itu ditukar dengan nilai spiritual, itu dosanya besar juga. Biasanya nggak awet tuh. Biasanya nggak awet. Ya, kembali ke sini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, orang-orang yang mampu mendekati Allah Subhanahu wa taala, menutup pintu-pintu maksiat itu, kemudian meningkatkan kesolehannya sehingga terkoneksikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhubung. Jadi hanya Allah acuannya, satu-satunya acuan dalam kehidupan dia. Dijaga. Nah, cara mendekati Allah itu tadi dengan meningkatkan takwa, tingkatkan amal solehnya. Makanya kan sholat membangun kedekatan dengan Allah. Puasa, kemudian haji, bangun kedekatan. Saat bersamaan tinggalkan maksiat. Itu menjadikan konektivitas kita tersambung hanya dengan Allah yang satu-satunya. Makanya ketika terjadi seperti itu, sikap kita, kebergantungan kita hanya kepada Allah. Karena kebergantungan kepada Allah itu tinggi, maka perlindungan Allah diberikan. Itu yang dimaksudkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi kalau sudah Allahus samad, Allah yang menjadi tautan kita satu-satunya, yang dengan sifat ahadnya itu, ya, maka semua sifat itu dengan menepikan yang lain selain Allah, yang lam yalid wa lam yulad, yang dipertuhankan wa lam yakul lahu kufuwan ahad, semua ditinggalkan semua itu kecuali tertuju kepada Allah saja. Caranya bagaimana supaya mempraktekkan Allahu ahad, Allahus samad ini? Amal soleh tingkatkan, ma'ruf, anil munkar itu jauhi, nahyu anil munkar, jauhi semuanya itu. Begitu terkoneksikan, semua sifat itu disebut dengan ikhlas namanya. Karena itu suratnya ada di surah Al-Ikhlas. Surah 112. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu mampu menghadirkan, ikhlas kan menepikan segala yang tidak terkait dengan esensi, tepikan, jauhkan. Ya, maka ketika sudah hadir, berusaha kita melakukan itu, usahanya disebut dengan mukhlis. Jamaknya disebut dengan mukhlisin. Ya. Karena itu ketika kita mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, ini sedang mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah, mengoptimalkan sifat penghambaan. Kita kan disebut hamba. Ibadi. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa idza sa'alaka ibadi. Ya. Ini penghambaan kita kepada Allah itu ketika dipraktikkan, itu yang disebut dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah itu intinya dua. Ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Keduanya ini mengoneksikan diri kita terhubung sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat ahadnya terhubung optimal dengan as-samad. Nah, usaha kita untuk menepikan segala yang bisa memengaruhi kita, ya, yang bisa menghilangkan kehusuan, mereduksi kehusuan kita dalam konteks ibadah kepada Allah, itu keadaannya disebut dengan ikhlas. Tepikan, jauhkan. Orangnya disebut mukhlis. Jamaknya disebut dengan mukhlisun atau mukhlisin. Maka ditegaskanlah di Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat kelima itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau sudah mukhlisin, sudah terus berusaha sampai mengoptimalkan diri, sampai terbiasa mengerjakan yang baik. Uruf itu kan jadi kebiasaan, jadi adat. Terbiasa sholat sunnah, terbiasa puasa, terbiasa sedekah. Membentuk kebiasaan sudah tertanam dalam jiwa kita, terbiasa meninggalkan maksiat, terbiasa menjauhi yang kotor dan sebagainya. Maka berubah mukhlis menjadi mukhlas. Mukhlis menjadi mukhlas. Nah, adat kebiasaan ini yang tertanam dalam jiwa, yang sudah mendapatkan anugerah dari Allah, terbiasa mengerjakan yang baik, tercegah dari yang buruk, itu yang diakui sendiri oleh setan,
Ya, nggak mampu ditembus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Makanya pakai kata ibad menunjuk pada ibadah. Ya, pakai kata ibad menunjuk pada ibadah. Mukhlas menunjuk pada kualitas ibadahnya yang sudah membentuk kebiasaan soleh dan meninggalkan yang salah. Nah, menariknya teman-teman sekalian, itu setan mengakui sendiri, aku tuh kalau sudah mendapati yang begitu terbelenggu aku. Ya, nggak bisa tembus. Jadi seperti seakan-akan terikat itu kan nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, dibelenggu nggak bisa mengerjakan apapun. Jadi orang-orang yang mampu mengkreasikan diri, mengerjakan yang ma'ruf, menghindarkan yang salah, pada saat yang bersamaan perbuatan dia itu dicitrakan, dimetaforkan sedang membelenggu setan. Gambarannya setan nggak mampu menggoda dia, susah. Ini yang dijadikan pengakuan setan sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu gambarannya. Karena itulah yang paling menariknya, semua gambaran konsepsi ini dalam berkehidupan, itu latihannya terkumpul saat Ramadan. Saat Ramadan. Coba lihat, bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk meningkatkan ibadah, beramal soleh? Maka ini kumpulkan semua. Yang pokok-pokok ada saat Ramadan. Kenali dari sekarang. Yang pokok itu apa saja? Siam jelas, puasanya pokok. Sholat pokok. Infak ada. Nggak percaya silakan. Ya, bukankah meningkat semua itu? Itulah pintu-pintu amal yang pertama. Makanya dibuka pintu-pintu surga. Ya, latihannya muncul saat Ramadan. Ya, kemudian apalagi? Ditutup pintu neraka. Bukankah saat Ramadan kita berusaha menata diri kita agar terjauh dari maksiat yang mungkar, kita tinggalkan, kita jauhi kebiasaan buruk itu, dievaluasi dan sebagainya. Ya, sehingga diharapkan dengan itu apa yang terjadi? Diharapkan latihan itu membangun ketakwaan, meningkatkan takwa. Takwa itu dua, ya, mengerjakan yang baik, menjauhi yang mungkar. Nah, kata kerja berlatih meningkatkan takwa itu infinitifnya disebut ittaqa. Yattaqi. Ya, bentuk kata keduanya tattaqi. Jamaknya tattaqun. Ya, kata kedua itu artinya apa? Ada yang mutakallim kata pertama, ya, mengkhitab, menyampaikan informasi pada objek yang kedua yang disebutkan, ya, yang diberikan perintah. Nah, Allah memerintahkan kepada kita secara langsung. Karena itu bentuk kata kerjanya menggunakan bentuk jama dari turunan kata ittaqa. Ittaqa yattaqi. Tattaqi kamu, tattakun kalian. Sekarang kumpulkan itu semua di ayat puasa. Temukan imannya, amal solehnya, dan takwanya. Turunlah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketemulah itu. Ya, jadi artinya apa? Kalau orang bisa mengoptimalkan Ramadan, ya, ini agak mahal ini, ya, kajian untuk hadis Muslim yang satu ini. Ya, karena nggak mudah menemukan akumulasi seperti ini. Jadi kalau orang-orang potensi tinggi mengoptimalkan kesempatan Ramadan untuk menata dirinya, berlatih meningkatkan takwa, la'allakum tattaqun, supaya meningkat takwamu itu, bagaimana latihannya? Dua sayapnya itu. Ya, dioptimalkan. Ini dia punya agenda nih. Ya. Karena itu saya agak cerewet mengatakan sebelum Ramadan keluarkan itu kurikulumnya, agenda amar ma'rufnya apa, supaya nggak bingung. Jadi itu yang kita biasakan saat Ramadan. Ini tingkatin sholat, konsisten, ini yang Quran, jaga. Karena Al-Hijr, ya, yang ayat 40 itu, yang benteng dari setan itu salah satu intinya, itu kan penjagaannya ada di Quran juga. Dan ayat 9-nya di Quran surah Al-Hijr itu mengantarkan kepada Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ya, dengan keagunganku aku turunkan Quran sebagai pengingat. Ingat ya, deketin Quran tuh, ya, deketin, teraksi, bawakan sebagai pedoman kehidupan. Dan aku jamin terjaga itu, Qurannya terjaga. Jadi kalau Qurannya terjaga, kita pun yang mendekat kepada Quran ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihanlah di Ramadan, tingkatkan takwa, menunya ada. Ini yang kita siapkan. Latihan di Sya'ban, optimalkan di Ramadan. Kemudian yang nahyu anil munkar, pelajari yang sabul mubiqat, turunkan. Ya, dan pintu-pintu yang mengantarkan ke situ. Ramadan optimalkan melatih diri. Latihan mata, telinga, lisan sampai ke ujung kaki. Jangan berbuat maksiat, jauhi. Nah, ini yang kemudian diharapkan membentuk kepribadian takwa. Kepribadian inilah yang dipraktekkan 11 bulan mendatang. Itu maksudnya. Ya, nanti kalau kita bisa kerjakan itu, kualitas kita naik kepada pribadi takwa yang mampu mengalahkan malaikat. Sifat dasar malaikat itu takwa. Sifat dasarnya,
Materi penciptaannya itu cahaya, sifat dasarnya takwa. Karena itu ketika diungkap di Quran surah ke-66, ya, Quran surah 66, At-Tahrim ya, ayat 6, itu diungkap sifatnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, jaga diri deh, jangan sampai engkau dan keluargamu itu masuk dalam ancaman neraka. Ada? Ya, ada penjaganya tuh, alaiha malaikatun ghilazun syidadun. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada para penjaganya tuh. Nanti di ayat lain disebutkan 19 penjaga, gitu kan? Sesuai dengan sifat nerakanya. Jadi ini menarik nih. Ya, masih ingat gak tadi saya sampaikan di awal, bentuk nar gak pakai alif lam, itu ada 19. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nara, kan bentuknya nara kan, gak pakai alif lam. Nanti di ayat lain ada penjaganya 19 juga. Nah, jadi 19 ini keadaan turunannya diturunkan nanti dalam bentuk spesifik pakai alif lam, 126 dibagi 77 keadaan sifatnya. 77 ini dikumpulkan dalam 7 dosa besar. Gitu ya gambarannya. Nah, sifat malaikat ini sekalipun penjaga neraka itu punya sifat takwa. Jadi menjaga neraka pun masih dengan takwa. Apa itu? La ya'sunallaha ma amarahum. Itu nahyu anil munkar. Semua malaikat sifatnya nggak ada yang maksiat. Sekalipun penjaga neraka tetap nggak maksiat kepada Allah. Nah, kamu bagus saat di dunia tuh pernah nyumbang juga ya. Ringanin dikit deh, nggak ada, tetap gitu ya gitu. Ya, apapun tugas mereka, itu karakternya selalu la ya'sunallaha ma amarahum. Nahyu anil munkar. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-amru bil ma'ruf, mengerjakan tupoksi dengan benar. Jadi karakteristik malaikat itu takwa, meningkatkan, ya selalu konsisten pada kebaikan dan nggak pernah kenal salah, menjauhi kesalahan. Itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, kita itu dilatih oleh Allah untuk meningkatkan takwa. Kalau mampu dilakukan, itu bisa mengungguli malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu sudah bawaan fitrahnya begitu, nggak punya nafsu. Makanya takwa lawannya nafsu di Quran. Ya kan? Takwa 115 kali dengan derivasi, nafsu 115 kali. Malaikat itu soleh, taat, nggak perlu dipuji. Karena memang bakatnya udah soleh, nggak ada perjuangan untuk soleh. Ya, kalau Pak Soleh, Bu Solihah, karena bukan malaikat, dia masih butuh berjuang. Dia butuh sholat, butuh puasa, butuh menghindari maksiat, ya, butuh menghindari zina, menghindari potensi-potensi keburukan. Malaikat nggak ada perbuatan itu, karena nggak ada nafsu dalam dirinya. Makanya ketika manusia mampu takwa, itu malaikat diminta hormat. Itu gambarannya. Ya. Nah, ini hal yang sangat penting ya teman-teman sekalian. Jadi kalau salah pun, itu dianggap ada satu dalam tanda petik batas kewajaran tertentu dalam kesalahannya karena ada potensi nafsu. Tapi jangan sampai ikut setan, karena setan itu nggak kenal benar. Kalau salah terus. Manusia salah dia tobat. Makanya kalau manusia salah nggak tobat disatukan dengan setan, karena itu karakteristik setan. Ya, ketemulah kemudian di tempat kembali ya setan, itu jahanam. Jahanamnya tingkatnya yang paling tinggi di sa'ir gitu. Nah, inilah teman-teman, ini yang dimaksud hadis Nabi SAW terkait dengan latihan puasa kita di bulan Ramadan. Jadi ini jeniusnya Imam Muslim, kenapa menempatkan hadis ini urutan pertama untuk memberikan kesan persiapan optimal pada diri kita. Idza jaa Ramadan, ya kan? Nah, biasanya kan kalau idza ketemu fi'il madhi maknanya mudhari. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah tiba pertolongan Allah dan Mekah itu berhasil dibuka, saat surah itu turun kan belum terjadi Fatu Mekah. Ya kan? Nah, ini hadisnya mengatakan idza jaa Ramadan, kalau Ramadan sudah tiba, ya kan, nanti pintu-pintu surga itu terbuka, pintu neraka ditutup, setan itu terbelenggu. Maksudnya apa? Siapin sebelum nyampe Ramadan dari sekarang. Sampai tiba Ramadan, kita optimal menyiapkan amal soleh yang menjadikan diri kita itu mampu mengangkat kehormatan di hadapan Allah, mampu berpeluang mendapatkan rahmat Allah, dan memasukkan dengan rahmat itu diri kita ke surga. Nah, saat bersamaan pelajari pintu-pintu yang digunakan oleh setan itu sebagai celah-celah menjerumuskan ke neraka. Ini apa nih perbuatan salahnya untuk ditinggalkan? Kalau mampu mengoptimalkan itu, Ramadan latihan. Kalau berlatih seperti itu, maka setan akan terbelenggu. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi kalau real kita latihannya betul-betul oleh Allah ditampakkan tuh saat Ramadan tuh, semua kenikmatan itu. Nah, jadi praktek Ramadannya pada akhirnya mengantarkan kita pada praktek setelah Ramadan. Jadi esensi Ramadan itu bisa diuji setelah selesai Ramadan, 11 bulan mendatangnya.
Kapan dipertahankannya? Pertahankannya sampai meninggal. Ya, karena itu kalimat iman, takwa disatukan kemudian dengan iringan kematian dan penjagaannya sampai kemudian kematian dalam keadaan muslim. Itu yang di Ali Imran ayat 102. Dan itu yang menjadikan Rasulullah seringkali mengingatkan kita dalam kesempatan khutbah atau tausiahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Terus tingkatin, jauhi maksiat, tingkatkan kebaikan. Tapi yang serius ya, haqqa tuqatih, serius. Ya, jangan ketika Ramadan serius, selesai Ramadan nggak serius lagi, ya kan? Selepas Ramadan, masya Allah, mushaf ditenteng-tenteng, gitu kan? Setelah Ramadan, bahkan nggak kenal sedikit pun disimpan, kayak nggak sahabatan lagi. Coba deh ibu lihat ya, bapak lihat. Kalau Ramadan kan kayak jadi sahabat betul, dipegang-pegang, tahu tempat nyimpennya. Selesai Ramadan ada yang nggak kenal tempat nyimpennya di mana, sampai tega memperlakukan sahabatnya berdebu, gitu kan? Nggak ngelihat bagaimana covernya sudah rusak dan seterusnya. Ya, sahabat itu kan menjaga. Dan ada sahabat Quran, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Li ashabihi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang terkait dengan hadis Muslim nomor hadis yang pertama ini. Mohon izin, mohon maaf kalau saya agak detilkan dalam beberapa pembahasan sampai kita butuh beberapa serial karena kan kita terkurikulum ngajinya. Ini kan tersambung lewat Zoom juga. Teman-teman yang di YouTube juga mengambil istifadahnya, manfaatnya. Sebagai informasi ini kurikulum ya, kurikulum yang sifatnya detail dalam pembahasannya. Jadi kalau ingin yang singkat-singkat mungkin bisa di highlight sekilas taklim ya, bisa dilihat sehingga dari situ bisa mendapatkan beberapa gambaran-gambaran yang spesifik. Nah, ini yang kita coba sampaikan. Saya kembali menyarankan teman-teman sekalian untuk membaca ini ya, yang sudah ada, tolong dibaca. Dan ini kiranya sudah selesai kemarin, kita tambah cetak juga sudah habis juga ya. Jadi yang sudah ada tolong dioptimalkan, dibaca, dipahami. Saya sudah tuliskan di sini, insya Allah cukup rinci riset yang kita sampaikan. Kemudian ada di paket e-book itu juga ada beberapa buku pokok yang mengantarkan pada pendalaman untuk belajar. Jadi saya berharap juga teman-teman bisa baca itu, terutama yang manusia paripurna itu yang menunjuk kepada kesejatian kita sebagai manusia, artinya harus tahu manusia itu siapa, mau kemana arahnya, hidupnya bagaimana, ya. Dan suatu saat kita akan kaji itu. Ya, saya sekarang sedang riset teman-teman sekalian keterkaitan antara gelombang dan turunan-turunannya. Jadi gelombang itu ada frekuensi, ada amplitude dan sebagainya, dan impuls listriknya pada korelasinya dengan ibadah, ya, terutama sholat. Ya, bagaimana sholat korelasinya dengan anatomi kita sebagai manusia dan pergerakan-pergerakan fisika di dalamnya. Dan itu sangat menarik. Ya, karena ini saya lakukan kemarin agak serius itu karena waktu ada isu gelombang theta itu, waktu kejadian pawang hujan itu ya cloud engineering katanya arsitek awan yang menggunakan komunikasi dengan gelombang theta. Saya sesalkan juga tuh kenapa harus muncul dari satu institusi yang terkait dengan pendidikan, padahal visi pendidikan itu mengarahkan pada peningkatan iman dan takwa. Nanti sangat menarik tuh kalau kita uraikan, ternyata semua uraian itu ada isyaratnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan nanti mungkin kalau sudah selesai saya akan publikasikan juga dalam bahasa Inggris supaya para ilmuwan di Barat juga bisa melihat itu, dan boleh jadi mudah-mudahan ya ada yang bisa mendapatkan pencerahan dan mau mengaji Al-Quran dan puncaknya bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira itu yang bisa diulas di kesempatan kali ini teman-teman sekalian. Dan saya mengingatkan izin yang pertama, 1-2 hari ini pada teman-teman yang sudah masuk di STWH, insya Allah kita akan ada sesi untuk penguatan persiapan untuk optimalisasi Al-Quran di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mengingatkan pasca Ramadan, insya Allah ini sudah hampir selesai ya, 95% untuk yang sekolah AIS itu mau selesai, jadi aulanya bisa digunakan. Dan insya Allah kalau kondisinya kondusif, mulai akan ada undangan setelah Ramadan ya, ba'da Syawal. Mungkin saya kira sekitar Juni lah ya, Mei masih persiapan-persiapan, mungkin sekitar Juni-Juli itu sudah mulai ada kelas offline.
Bira secara terbatas sesuai dengan profesi. Karena itu saya mohon teman-teman dilengkapi data-datanya. Nanti se-Indonesia itu dapat undangan penyesuaian waktunya. Jadi nggak tiba-tiba begitu, nggak ya, disesuaikan waktunya dan kajiannya sesuai profesi nanti ya. Jadi disiapkan teman-teman semua yang profesi masing-masing supaya bisa optimalkan kelasnya. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, tidak bosan saya mengingatkan kepada semuanya untuk menyiapkan diri Ramadan kali ini. Mudah-mudahan lebih berkualitas, lebih baik, lebih mulia dibandingkan Ramadan sebelumnya yang telah kita lalui. Dan semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bernilai kebaikan. Dan berita baiknya yang terakhir sebelum saya tutup, alhamdulillah, jangan sampai ketinggalan. Sekarang semua lapisan kalangan masyarakat Muslim ya, di Indonesia khususnya berlomba untuk menjadi ahli Al-Quran. Kita jangan sampai tertinggal. Ya, bahkan ini kita sedang mengoptimalkan mencetak untuk paket hafalan Quran bagi mahasiswa dan kemudian nih yang menarik warga-warga binaan. Jadi sekarang di warga-warga binaan insya Allah sudah mulai dibangun pesantren-pesantren lokal di dalamnya yang tidak susah juga mencari santrinya karena santrinya udah ada di situ semua dan sudah mulai sekarang di antara mereka ada banyak yang menghafal Quran. Jadi berlomba semuanya ya. Mudah-mudahan jadi insan yang baik dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzab jahannam ya arhamar rahimin wa qina 'adzabal hariq ya arhamar rahimin fid dunya wa fil qadari wa fil akhirati ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka biqadratika fa innaka ala kulli syai'in qadir biyadikal khair. Allahumma ya Allah warzuqna kullal khair fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.